Melihat Du Fei yang masuk ke dalam tenda sambil membawa kotak giok, para pengurus rumah tangga terdiam. Mengapa mereka tidak menyadari bahwa orang ini begitu sombong sebelumnya? Tinggalkan beberapa orang untuk melindunginya. Dia perlu memulihkan diri, dan tim kita tidak akan bisa bergerak setidaknya selama sehari. Guan Yan menatap tenda Du Fei, mendesah, lalu berbicara perlahan. Sekarang setelah semuanya diserahkan, dia tidak bisa berharap Du Fei akan mendapat masalah, bukan? Kak Guan Yan, kau tidak akan memberinya barang milik pengurus rumah tangga kita, kan kau tahu, pengurus rumah tangga kita tidak punya banyak barang itu. Bahkan kau mendapatkannya karena kontribusimu yang luar biasa. Kalau kau berikan begitu saja, kan? Guan Rong menatap Guan Yan, seolah telah menebak sesuatu, lalu berkata sambil menggertakkan gigi. Guan Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan sebelum berkata pelan, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun kita, Guan Cheng, adalah orang pertama yang menemukan sarang Phoenix Langit Kuno, melihat situasi terkini, jelas berita itu telah bocor. Kalau tidak salah, orang yang menyerang kita tadi malam pasti salah satu dari 6 keluarga lainnya. Dan Du Fei tidak berbohong kepada kita. Monster dan manusia tadi malam memang menunjukkan tanda-tanda dimanipulasi. Jadi, untuk bisa melakukan ini, seseorang harus setidaknya berada di puncak alam dan zong tingkat 5, atau bahkan lebih kuat. Aku mungkin hampir tidak bisa melawan orang seperti itu, tapi seperti kata Du Fei, kalau dia punya kaki tangan, apa yang harus kita lakukan karena itu, kekuatan Du Fei sangat penting. Tapi kita masih mengalami kerugian besar, kata Guan Rong sambil menggertakkan giginya. Benar, kudengar biasanya ada banyak sekali kristal monster dari berbagai jenis di sarang burung Phoenix kuno. Jangan bicara soal apakah kita bisa mendapatkan kristal monster burung Phoenix kuno, tapi kalau kita bisa mendapatkan semua kristal monster itu, pengurus rumah tangga kita mungkin bisa menjadi pasukan nomor 1 di wilayah utara. Jadi, yang terpenting saat ini adalah Du Fei bisa menjadi penolong sejati, kata Guan Yan lembut. Mendengar ini, para pengurus rumah tangga di sekitarnya hanya bisa mengangguk. Jelas tidak realistis meminta keluarga untuk mengirim orang kuat lain saat ini. Karena mereka sudah bertemu orang ini, mereka hanya bisa mencobanya. Di dalam tenda yang agak kumuh, Du Fei sedang tidak ingin mendengarkan apa yang dibicarakan di luar. Setelah hening sejenak, Du Fei perlahan membuka kotak giok itu. Begitu kotak giok itu dibuka, aroma familiar langsung memenuhi tenda. Kemudian Du Fei melihat isi kotak giok itu dan sedikit tertegun. Pil penyelamat. Jelas, bahkan Du Fei pun tidak menyangka Guan Yan memiliki benda sebaik itu di tangannya. Dengan benda ini, selama ia diberi 1 hari, ia akan bisa pulih dari luka-lukanya. Namun, jika aku hanya ingin pulih dari cederaku, aku mungkin tidak sebanding dengan ahli puncak dan zong tingkat 5 itu. Jika aku ingin mengalahkannya 100%, aku khawatir aku harus naik level lagi. Du Fei ragu sejenak, lalu bergumam dalam hati. Kali ini, meskipun ia terluka parah, secara kebetulan, ia memang hanya selangkah lagi dari puncak alam seni bela diri tingkat 5. Jadi, karena sekarang ia memiliki pil Huitian sebagai jaminan, ia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak alam seni bela diri tingkat 5. Saya rasa pilihan Zong yang ada di tangan seharusnya cukup untuk peningkatan level ini. Lagi pula, dia mendambakan esensi darah Phoenix kuno, karena hanya itu yang bisa membuat kekuatannya melonjak. Dan saat ini, kekuatan adalah hal terpenting baginya. Setelah menghela napas perlahan, Du Fei tidak ragu lagi, melainkan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, pil Yanzong yang padat langsung melayang di samping Du Fei. Pada saat yang sama, Du Fei bertepuk tangan dengan santai, dan pil Huitian memasuki mulut Du Fei. Dengung-dengung-dengung. Saat pil Huitian memasuki tubuhnya, Du Fei merasa meridiannya yang semula tersumbat seolah terbuka saat itu juga. Kemudian, seiring sirkulasi ki sejatinya, Ki Yanzong yang memenuhi udara dengan cepat memasuki tubuhnya, dan seiring sirkulasi latihan, ki tersebut menjadi bagian dari ki sejatinya. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, Du Fei menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya, dan kemudian tanda di tangannya berubah, dan dia telah memasuki kondisi kultivasi. Tenda yang pangcamping itu tidak mampu menghalangi aliran Ki Yanzong yang terus-menerus saat ini. Oleh karena itu, para pengurus rumah tangga dan murid-murid yang berjaga di luar tenda Du Fei melihat banyak pil Yanzong berputar terus-menerus di dalam tenda, dan napas yang sangat kaya terus-menerus memasuki tubuh. Apa yang dilakukan orang ini? Kenapa dia berisik sekali saat sedang memulihkan diri dari luka-lukanya? Seorang murid pengurus rumah tangga menatap pemandangan itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Lihat pil-pil yang tergantung itu.
Sepertinya pil yang sama yang pernah dia berikan kepada Guan Rong. Guan Rong telah mencoba memurnikan pil itu. Konon, pil itu mengandung energi yang sangat melimpah. Aku tidak menyangka orang ini punya begitu banyak. Orang lain mengenali pil Yanzong dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Mungkinkah orang ini memanfaatkan waktu pemulihannya untuk naik level? Seorang murid pengurus rumah tangga mengatakannya dengan sedikit ragu, dan semua orang saling memandang dengan heran. Sesaat kemudian, murid pengurus rumah tangga, yang tak ingin menunda, segera melaporkan kabar tersebut kepada Guan Yan. Guan Yan pun terkejut sekaligus gembira. Ia segera memimpin anak buahnya. Setelah menyadari bahwa Du Fei memang sedang naik level, ia segera memerintahkan semua pengawal pengurus rumah tangga untuk memprioritaskan posisi Du Fei. Bagaimanapun, jika Du Fei memilih momen ini untuk naik level, itu berarti ia bertekad untuk berhasil. Dari sudut pandang itu, ini jelas merupakan kabar baik bagi pengurus rumah tangga. Guan Yan sudah melihat bahwa Du Fei seharusnya memiliki kekuatan Wu Zong tingkat tinggi tingkat 5. Jika dia berhasil mencapai tingkat berikutnya, maka kekuatannya akan sama dengan Du Fei. Selain kekuatan dan Zong tingkat tinggi tingkat 5, dengan kombinasi Dan Wu, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menghadapi ahli Dan Zong tingkat tinggi tingkat 5 itu. Waktu berlalu perlahan saat pengurus rumah tangga berjaga dan Du Fei berlatih. Panggilan. Di dalam tenda, mata Du Fei yang tadinya tertutup rapat perlahan terbuka. Di kedalaman matanya, seberkas cahaya warna-warni melintas. Detik berikutnya, tubuh Du Fei tampak gemetar, lalu seteguk darah ungu hitam menyembur keluar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seperti kacang goreng dari tulang-tulang tubuh Du Fei, dan samar-samar terdengar suara burung phoenix. Apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Du Fei merasakan aliran energi sejati yang tak terhalangi di tubuhnya, dan dia mengerti bahwa di bawah pengaruh pil Huitian, semua luka di tubuhnya telah pulih. Merasakan kekuatan yang familiar ini, Du Fei tak kuasa menahan rasa gembira. Di tempat seperti perbatasan tertutup di mana setiap langkah begitu mendebarkan, hanya dengan kekuatan sebagai kartu trufnya ia bisa tidur nyenyak di malam hari. Lagi pula, itu sepertinya kebahagiaan ganda. Detik berikutnya, Du Fei tersenyum tipis, lalu ia melihat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, seluruh energi sejati di dalam tenda langsung terkuras habis olehnya. Ledakan. Di langit kelabu, awan tebal tiba-tiba bergulung-gulung, dan di atas langit yang gelap, samar-samar terlihat naga guntur berkeliaran di dalamnya, seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja. Menghancurkan bencana sekte. Semuanya, cepat mundur. Guan Yan melihat kejadian ini dan hanya sedikit tertegun, namun dia sudah berteriak. Meskipun Guan Yan sangat mengagumi Du Fei, bahkan dia tidak dapat membayangkan bahwa Du Fei akan mampu menerobos malapetaka sekte saat kekuatannya baru saja pulih. Sungguh pria yang menakutkan. Mendengar ini, ekspresi para pengurus rumah tangga berubah dan mereka segera mundur. Mereka tentu saja sangat paham betapa menyimpangnya kesengsaraan pemecah sekte itu, dan mereka tidak tertarik menikmati sambaran petir tanpa alasan. Retakan. Di udara, awan-awan tampak membumbung tinggi dalam sekejap, lalu di saat berikutnya, sambaran petir, setebal ember, tiba-tiba menyambar ke bawah, langsung menghancurkan tenda tempat Du Fei berada menjadi bubuk, lalu menghantam tubuh Du Fei. Namun, guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi ini bagaikan geli bagi Du Fei. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya mengangkat kepalanya dan menatap awan petir di langit. Tiba-tiba, ia menyeringai dan berkata dengan lantang, "Guntur surgawi, apakah kau sudah begitu lemah sekarang?" Bum bum bum. Seolah menanggapi Du Fei, guntur di langit bergerak, dan kemudian di saat berikutnya, semua guntur berjadewa sekaligus. Du Fei telah mengalami pemandangan ini berkali-kali, tetapi kali ini, ia tiba-tiba berdiri, menghentakkan kakinya ke tanah, dan langsung melayang ke langit, menyambut guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi dan menghantamnya. Saat berikutnya, sosok Du Fei bertabrakan hebat dengan air terjun yang terbentuk oleh guntur surgawi, dan kemudian suara amplop merah langsung menyebar jauh antara langit dan bumi. Orang gila ini. Guan Rong melihat pemandangan itu dan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan suara gemetar. Secara umum, siapapun yang melewati masa kesengsaraan pembubaran sekte, mereka selalu sangat berhati-hati. Bahkan beberapa orang jenius dan mengerikan pun tidak akan memilih metode ini. Namun, cara orang ini melewati masa kesengsaraan sungguh gila. Karena, dia terlihat seperti tidak sedang melewati masa kesengsaraan, melainkan sedang berjuang. Kakak Du Fei, kau baik-baik saja? Guan Ting,
gadis kecil itu, juga mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei dengan sedikit khawatir. Ia juga tahu betapa mengerikannya bencana yang menghancurkan sekte ini, dan ia sangat khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja, jawab Guan Yan santai, tetapi ia menatap langit tanpa sadar. Ketika ia melewati puncak alam seni bela diri tingkat 5, ia mendapat bantuan dari para tetua keluarganya. Dalam situasi itu, ia tetap harus berhati-hati, tetapi sekarang orang ini. Raksasa, Guan Yan tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Di perbatasan utara wilayah yang disegel, konvoi pengurus sekali lagi bergerak maju perlahan. Namun kali ini, ada kereta tambahan di tengah iring-iringan kepala pelayan, dan para kepala pelayan menjaga kereta ini dengan sangat ketat, sehingga tampak bahwa kereta ini sangat penting. Guan Yan, yang berada di barisan depan, melirik ke arah kereta kuda, raut wajahnya yang rumit tampak jelas. Bahkan ia sendiri masih agak ketakutan dengan kejadian kemarin, apalagi pengurus rumah tangga lainnya. Saat ini, berbicara dengan pria di kereta kuda itu saja, apalagi memprovokasinya, mungkin akan membuat banyak pengurus rumah tangga gemetar ketakutan. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pria setengah mati yang ditemukan di pinggir jalan bisa menjadi pria yang begitu kuat? Justru karena itulah Guan Yan telah mendaftarkan Du Fei sebagai orang kunci dalam perjalanan ini. Jika bukan saat yang genting, Guan Yan tidak ingin Du Fei muncul. Dengan cara ini, Du Fei dapat diubah menjadi pembasmi tersembunyi, yang jelas merupakan hal yang baik bagi pengurus rumah tangga. Saat itu, di dalam gerbong yang luas, Du Fei duduk bersila dengan tenang. Dengan napasnya, energi sejati dalam tubuhnya langsung disesuaikan ke kondisi paling halus. Alam seni bela diri puncak tingkat 5. Setelah mengalami keterkejutan dan mengatasi musibah karena melanggar sekte, Du Fei akhirnya secara resmi memasuki alam seni bela diri puncak kelas 5. Namun, Du Fei tidak terlalu terkejut saat itu, karena Yan Zong dan yang bisa ia gunakan untuk kultivasinya telah digunakan Du Fei untuk naik level. Oleh karena itu, jika ia tidak dapat menemukan sumber kultivasi baru saat ini, maka kekuatan Du Fei kemungkinan besar akan stagnan. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Du Fei. Guan Ting, bolehkah aku bertanya sesuatu? Du Fei perlahan membuka matanya, menatap Guan Ting yang juga tampak sakit di kereta, lalu berbicara dengan lembut. Oh, saudara Du Fei, ada apa? Guan Ting buru-buru bertanya ketika melihat Du Fei terbangun dari latihannya. Setelah melihat perjuangan Du Fei untuk melewati kesengsaraan sekte, Guan Ting merasa kurang peduli padanya, tetapi lebih mengaguminya. Du Fei terdiam sejenak sebelum dengan santai mengeluarkan kristal ibel yang ditemukannya sebelumnya dan menyerahkannya kepada Guan Ting, sambil berkata dengan lembut, gadis kecil, apakah kamu punya cara untuk memurnikannya? Kau meremehkanku. Guan Ting mendengus, lalu meletakkan kristal ibel itu di telapak tangannya. Dengan stimulasi energi sejati, ia tiba-tiba melihat gumpalan energi murni meluap dari kristal ibel tersebut, lalu dengan gerakan Guan Ting, ia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana kau melakukannya? Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun ia pernah melihat gadis kecil itu melakukannya sekali, ia tidak tahu bagaimana gadis itu memurnikan kristal ibel. Mendengar kata-kata Du Fei, mata Guan Ting berkilat penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat, ia membungkuk secara misterius dan berbisik, saudara Du Fei, kalau tidak salah, kau bukan dari dunia tertutup kami, kan? Bagaimana kau bisa menebaknya? Mata Du Fei sedikit berkilat, lalu dia menghela napas dan tidak menyangkalnya. Karena kita dari alam tersegel, siapa yang tidak tahu metode pemurnian kristal ibel? Guan Ting tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir, saudara Du Fei, aku tidak akan membocorkan rahasiamu kepada siapapun, karena kau orang baik. Orang baik. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Setelah menghela napas, ia berkata pelan, gadis kecil, bisakah kau mengajariku metode ini? Mendengar ini, Guan Ting mengangguk, lalu berkata lembut, sebenarnya, ini bukan metode yang rumit. Kau hanya perlu menggunakan ki sejatimu sendiri sebagai panduan untuk mencetak energi dalam kristal ibel dan memurnikannya. Sambil berbicara, Guan Ting mengeluarkan kristal ibel lainnya dan menjelaskan secara rinci metode pemurnian kristal ibel. Setelah mendengarkan penjelasan Guan Ting, Du Fei sedikit tercerahkan. Metode pemurnian kristal ibel ini mirip dengan metode pemurnian eliksir itu sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah energi dalam eliksir itu murni, jadi yang perlu ia lakukan hanyalah memurnikannya secara langsung. Namun, energi dalam kristal ibel agak rumit, jadi ia hanya bisa mengekstrak energinya dengan hati-hati sesuai kebudewanya. Karena metode kultivasi dan sifat ki sejati setiap orang berbeda, jenis kristal ibel yang dapat dimurnikan juga selektif.
Sederhananya, Anda dapat memurnikan kristal ibel yang sesuai dengan sifat ki sejati kultivasi Anda. Sedangkan untuk kristal ibel yang tidak sesuai dengan sifat ki sejati Anda, bahkan jika Anda ingin memurnikannya, Anda mungkin tidak akan dapat memurnikannya. Setelah merenungkan metode pemurnian kristal ibel dalam benaknya sejenak, Du Fei membalikkan tangannya dan dengan santai mengeluarkan beberapa kristal ibel yang ia ambil hari itu. Kemudian, sesuai instruksi Guanting, ia menyelidiki energi sejatinya ke dalam kristal ibel untuk mencoba kristal ibel mana yang paling cocok untuknya. Tertawa, saat Du Fei bergerak, energi dalam kristal ibel pertama ditarik keluar sedikit demi sedikit, dan kemudian saat ki sejati dalam tubuh Du Fei bersirkulasi, energi yang dipancarkan dari kristal ibel perlahan-lahan disempurnakan oleh Du Fei. Menarik, setelah memurnikan kristal ibel, Du Fei mengangguk. Energi yang terkandung dalam kristal ibel ini sangat kaya, jauh lebih kaya daripada pilihan Zong. Terlebih lagi, mungkin karena sifat kristal ibel ini sama persis dengan sifat ki sejatinya, Du Fei merasa bahwa energi dalam kristal ibel ini seolah-olah telah dimurnikan sendiri. Kakak Du Fei sungguh luar biasa. Jarang sekali aku melihat seseorang yang bisa mencapai level ini saat memurnikan kristal ibel untuk pertama kalinya. Guanting juga menatap pemandangan itu dengan heran, wajahnya yang mungil dipenuhi keheranan. Saudara Du Fei, bagaimana kalau mencoba kristal ibel jenis lain? Mungkin kamu bisa memurnikan kristal ibel dengan 2 atau 3 atribut. Setelah terkejut sejenak, Guanting memberikan saran lain. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sedikit, lalu mengambil kristal ibel lain untuk memurnikannya. Bisakah mereka benar-benar memperbaiki segalanya? Adegan ini membuat Du Fei dan Guanting saling memandang dengan bingung. Pada saat itu, Du Fei dengan cepat mengambil beberapa kristal ibel lagi dan mulai memurnikannya dengan cepat. Saat Du Fei bergerak, dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa tidak peduli kristal ibel apapun yang ada di depannya, semuanya dapat dimurnikan tanpa hambatan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah kecil Guanting penuh kejutan. Jelas, dia sangat terkejut Du Fei bisa melakukan hal seperti itu. Mungkinkah ini karena hubungan dengan orang-orang di luar batasku? Setelah berpikir sejenak, Du Fei menduga itu mungkin karena pil Rongtian di tubuhnya. Namun, Du Fei tentu saja tidak bisa mengatakannya secara langsung tentang masalah rahasia yang melibatkan dirinya. Untungnya, Guanting tidak berniat melanjutkan masalah ini. Ia malah mengangguk dan berkata, seharusnya itu alasannya. Aku juga dengar orang-orang dari dunia luarmu bisa berkultivasi hingga ke alam martial Sein. Mungkin inilah alasannya. Baiklah, Du Fei meregangkan badannya dengan malas. Setelah menemukan metode latihan selanjutnya, Du Fei sedikit rileks. Ia lalu melirik Guanting dan berkata sambil tersenyum, kurasa adikmu Guan Yan pasti sudah menjelaskan banyak hal kepadamu. Sekarang, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau tahu segalanya. Guanting menjulurkan lidahnya, lalu berbisik, saudari Guan Yan memintaku untuk memberitahumu bahwa tempat yang akan kita tuju selanjutnya disebut Jurang Jiwa Mati. Itu tujuan kita, dan Phoenix Langit Kuno di Nirvana ada di dalamnya. Jadi, perjalanan ke depan penuh bahaya. Jurang mayat hidup. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ya, dan yang paling merepotkan bukanlah jurang mayat hidup. Suster Guan Yan berkata, kalau tidak salah, bahwa yang menyerang kita tadi kemungkinan besar adalah keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar di utara. Zacheng adalah salah satu faksi terdekat dengan Guan Cheng, dan karena berbagai alasan, hubungan antara kedua keluarga kita selalu sangat buruk. Selama bertahun-tahun pertempuran, banyak anggota dari masing-masing keluarga tewas di tangan satu sama lain. Kali ini, setelah Guan Cheng kami menerima berita tentang Phoenix Langit Kuno di Jurang Jiwa Mati, kami mengirimkan tim kami terlebih dahulu. Bahkan jika pasukan lain tahu tentang ini, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mengejar kami. Oleh karena itu, kemungkinan besar hanya orang-orang Zacheng yang memiliki dendam sedalam itu terhadap kami. Dan orang yang menyerang dari belakang hari itu kemungkinan besar adalah seorang alkemis yang diundang Zacheng kembali dari suatu tempat, karena kami belum pernah mendengar tentang alkemis sekuat itu di Zacheng. Benarkah? Mendengar ini, Du Fei merenung sejenak sebelum berkata pelan, yang ditakutkan adalah kita tidak tahu siapa lawan kita. Jika kita tahu siapa dia, kita tidak akan begitu takut. Karena kedua keluargamu telah bertarung selama bertahun-tahun, itu berarti kekuatan kalian seharusnya tidak jauh berbeda. Jadi, untuk mencegah pengurus rumah tanggamu memanfaatkan situasi ini, orang-orang kuat yang mereka kirim kali ini seharusnya selevel denganmu, kan? Kalau begitu, ada harapan besar. Namun, semuanya tetap harus berhati-hati. Setelah kita tiba di jurang mayat hidup, kau tetaplah di sisiku, mengerti? Terima kasih,
Saudara Du Fei. Guan Ting mengangguk patuh. Ia kini tahu bahwa jika Du Fei tidak bertindak malam itu, apalagi kehilangan pengurus rumah tangganya, ia mungkin akan kehilangan nyawanya. Retakan. Ketika keduanya tengah berbincang, kereta yang sedang melaju pelan itu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Du Fei mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Guan Ting malah menjulurkan kepalanya sejenak sebelum menariknya kembali dan berbisik, "Saudara Du Fei, kita sudah sampai di pintu masuk jurang kematian, dan ada begitu banyak orang di sekitar." Sudah sampai mendengar itu, Du Fei perlahan melihat keluar melalui celah di kereta. Melihat dari celah kereta, Du Fei dapat dengan jelas melihat konvoi itu berhenti di sebuah puncak bukit yang agak terpencil. Puncak bukit itu cukup besar, agak bergelombang, tetapi tanahnya agak kuning, dan sepertinya tidak ada rumput atau pepohonan yang tumbuh di sana. Di ujung bukit yang agak menguning ini, berdiri dua tebing, seolah menghubungkan langit dan bumi. Di tengah tebing, sebuah lorong selebar beberapa mil membentuk pintu masuk ke sebuah ngarai. Di dalam ngarai ini, kabut hitam tebal samar-samar memancar, bercampur dengan aura pembasmi. Ini pasti yang disebut jurang mayat hidup. Pada saat ini, di depan jurang maut, banyak kekuatan perlahan muncul, lalu berkumpul. Semua orang menatap pintu masuk jurang maut dengan sedikit keserakahan, seolah-olah mereka ingin melihat segala sesuatu di jurang maut melalui kabut. Dalam suasana seperti itu, kedatangan rombongan kepala pelayan menarik banyak perhatian. Dengan munculnya rombongan kepala pelayan, banyak mata langsung tertuju pada kepala pelayan dan rombongannya. Apakah ini orang yang mengelola pengurus kota? Yang memimpin kelompok itu seharusnya Guan Yan, kan cantik sekali. Kudengar dia tinggal selangkah lagi mencapai alam sekte bela diri tingkat 4. Kali ini, dia mungkin saja musuh terbesar kita. Hehehe, tapi sulit untuk mengatakannya. Tempat ini bukan wilayah pengurus rumah tangga mereka, tapi kalau dia datang ke sini, sulit untuk mengatakan apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Bisikan-bisikan di sekitar mereka sama sekali tidak memengaruhi Guan Yan dan yang lainnya. Mata mereka hanya melirik perlahan, lalu jatuh ke satu arah sejenak, lalu sedikit mengernyit. Di dalam kereta, Guan Ting menatap ke arah Guan Yan dan yang lainnya dengan wajah pucat, dan ekspresinya jelas agak jelek. Melihat Guan Ting seperti ini, tatapan Du Fei segera beralih. Setelah melihat sekelompok orang, ekspresinya sedikit mengembun, lalu ia berbisik, kelompok orang ini pasti dari keluarga Zhou, kan? Du Fei mengerutkan kening dan menatap seorang pemuda di depan kelompok itu. Wajah pria itu sangat pucat, tetapi Du Fei masih bisa merasakan aura bahaya darinya. Mereka memang orang-orang keluarga Zhou. Pemimpinnya adalah Zhou King dari keluarga Zhou. Ia juga tokoh terkenal di wilayah utara. Konon ia telah lama mencapai puncak alam bela diri tingkat 5. Jika kita bicara soal kekuatan, ia mungkin lebih kuat dari Suster Guan Yan, kata Guan Ting dengan sedikit gugup. Dia memang jagoan, tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Adikmu Guan Yan tidak jauh lebih lemah darinya. Kalau mereka berdua berhadapan, itu tergantung cara mereka masing-masing. Du Fei menyipitkan mata dan menatap Zhou King sejenak sebelum berkata pelan. Baiklah, aku mengerti. Guan Ting pun mengangguk pelan. Du Fei tersenyum, matanya melirik sekilas ke belakang Zhou King, lalu pupil matanya sedikit mengecil, dan langsung tertuju pada seorang pria berpakaian hitam yang bersembunyi di antara kerumunan. Pria berpakaian hitam itu sangat tidak mencolok, seperti pengikut biasa, tetapi aroma tubuhnya sangat familiar bagi Du Fei. Sepertinya orang yang menyerang pengurus rumah tanggamu malam itu memang dari keluarga Zhou. Aku sudah melihat pria misterius yang menyerang malam itu. Tahukah kau siapa dia? Du Fei menunjuk pria berbaju hitam itu dan berkata dengan lembut. Yah, aku benar-benar tidak tahu. Aku pernah melihat potret anggota penting keluarga Zhou, tapi aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Guan Ting menatap pria itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Sekarang sepertinya orang ini memang diundang oleh keluarga Zhou dari suatu tempat, kan? Benarkah? Du Fei mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, di arah lain dari tanah kosong itu, para anggota keluarga Zhou tengah menatap pengurus rumah tangga dan rombongannya dengan ekspresi jenaka di wajah mereka, dan ada sesuatu yang berarti di mata mereka. Kakak senior, apakah menurutmu ada ahli alkimia tersembunyi di antara pengurus rumah tangga ini? Zhou King berkata dengan lembut tanpa menoleh. Yah, aku melawannya malam itu, dan dia memang cukup kuat, jawab pria berbaju hitam itu lembut. Tapi kalau kita benar-benar harus bertarung, aku yakin aku bisa membasminya dalam 100 gerakan. Karena kakak senior berkata begitu, seharusnya orang ini tidak sulit dihadapi. Aku masih harus bergantung padanya dalam perjalanan ini.
Kalau tidak, keluarga Zhou kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah pengurus rumah tangga di sini. Kata Zhou King sambil tersenyum. Kakak senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan di sini? Selesaikan masalah pengurus rumah tangga dulu sebelum melakukan hal lain. Zhou King menatap wajah cantik Guan Yan, tiba-tiba menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan lembut. Pria berbaju hitam itu terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, cukup banyak ahli yang pernah mendengar tentang Phoenix Langit Kuno kali ini, dan beberapa bersembunyi dalam kegelapan. Melawan pengurus sebelum melihat Phoenix Langit Kuno tingkat nirvana hanya akan membuat orang lain duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan berlangsung. Itu bukan langkah yang bijaksana. Setelah kau mendapatkan kristal ibel dan esensi darah Phoenix Langit Kuno, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ya, terima kasih sebelumnya, kakak senior. Mendengar ini, Zhou King tersenyum kepada kakak laki-lakinya, lalu melambaikan tangan dan berbalik untuk pergi. Pria berbaju hitam itu juga menatap pengurus rumah dan yang lainnya dengan saksama, lalu berbalik dan pergi. Guan Yan sedikit mengernyit saat melihat keluarga Zhou menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, ia perlahan berjalan keluar kereta Du Fei dan berbisik, Guan Ting seharusnya menceritakan semuanya padamu tadi, kan? Melihatnya mendekat, Du Fei berhenti menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dan malah mendorong pintu mobil lalu keluar. Setelah meregangkan pinggangnya, ia berkata dengan tenang, aku sudah tahu. Kalau sampai terjadi perkelahian, Zhou King, kau yang bertanggung jawab untuk mencegahnya. Aku akan datang membantumu setelah aku menemukan cara untuk menghadapi pria berbaju hitam itu. Apakah pria misterius malam itu benar-benar dari keluarga Zhou? Mendengar ini, Guan Yan mengangguk sambil berpikir, lalu menggelengkan kepala dan berkata, jika perkelahian benar-benar terjadi, mungkin kita tidak perlu menahan anggota keluarga Zhou itu. Lagi pula, situasi saat ini bukan hanya pertengkaran antara kedua keluarga kita. Apa maksudmu? Apa masih ada orang-orang yang merepotkan? Mendengar ini, Du Fei mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Ia sangat tertarik pada generasi muda yang kuat di dunia yang tertutup ini. Nah, apakah kau melihat sekelompok orang itu? Guan Yan menunjuk sekelompok orang di kejauhan. Mereka semua mengenakan jubah yang sama, dengan bulan purnama di atas jubah putih mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berwajah lembut. Seolah merasakan tatapan Du Fei dan yang lainnya, ia berbalik dan mengangguk pelan. Kelompok orang ini berasal dari Sekte Niyue, dan yang memimpin mereka adalah Lu Jiang dari Sekte Niyue. Dia adalah salah satu murid inti Sekte Niyue, dan kekuatannya sebanding denganku, kata Guan Yan lembut. Du Fei sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Ia sangat yakin bahwa Sekte Niyue adalah salah satu dari 7 kekuatan utama di utara. Ia tidak menyangka bahwa selain pengurus rumah tangga dan keluarga Zhou, kekuatan lain akan ikut campur dalam perebutan Phoenix Langit Kuno. Namun, Sekte Niyue mungkin tidak datang ke sini khusus untuk Phoenix Langit Kuno ini. Kemungkinan besar Lu Jiang mengetahuinya saat melakukan tugas lain dan bergegas ke sini, kata Guan Yan perlahan. Benarkah? Du Fei mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu, Niyue seharusnya tidak terlalu sulit dihadapi. Selain Sekte Niyue, kedua orang ini jelas bukan lawan yang mudah. Guan Yan kembali mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah lain, ke arah dua pemuda berjubah hitam legam. Tatapan Du Fei segera beralih, lalu pupil matanya mengecil. Meskipun aura kedua pria ini kuat, hal itu tidak mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah kedua orang ini tampaknya berlatih seni bela diri yang sama. Jika demikian, kekuatan yang bisa mereka berdua kerahkan saat bergabung pasti tidak sesederhana 1+1. Mereka adalah dua ibel keluarga yang cukup terkenal di utara. Bahkan kami, orang-orang dari 7 kekuatan besar, tidak ingin memprovokasi mereka. Lagi pula, mereka berdua sangat merepotkan. Konon, jika mereka bergabung, mereka bisa lolos tanpa cedera bahkan saat menghadapi master bela diri tingkat rendah tingkat 4. Melihat ini saja, kalian bisa tahu betapa mengerikannya mereka. Guan Yan menghela napas perlahan dan menjelaskan dengan lembut. Mampu melawan ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat 4, dan lolos tanpa cedera. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik mereka berdua lagi. Kau tahu, puncak sekte bela diri tingkat 5 dan sekte bela diri tingkat rendah tingkat 4 hanya berbeda 1 tingkat, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya hampir pasti. Namun, fakta bahwa kedua orang ini dapat bergabung untuk melawan ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat 4 menunjukkan betapa hebatnya metode mereka. Bisa dibilang, kedua kelompok orang ini mungkin lebih merepotkan daripada keluarga Zhou. Lagi pula,
Aku tidak tahu siapa yang bersembunyi di kegelapan, jadi kita harus berhati-hati kali ini. Guan Yan mengalihkan pandangannya sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, menurut informasi yang kuterima, kabut di jurang jiwa mati hanya akan menghilang sedikit di tengah malam setiap hari. Itulah salah satu waktu terbaik untuk memasuki jurang jiwa mati. Sekarang, semua orang menunggu saat itu tiba. Tengah malam Du Fei mengangguk pelan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah menyipitkan mata dan menatap jurang mayat hidup. Tengah malam adalah waktu monster paling aktif. Titik waktu ini sungguh halus. Di alam tertutup, perbedaan antara siang dan malam tidak begitu jelas, tetapi seseorang masih dapat melihat samar-samar beberapa situasi. Saat beberapa sinar cahaya di langit kelabu menghilang, seluruh puncak gunung menjadi sunyi. Namun, dalam situasi ini, mata semua orang yang menatap jurang maut dipenuhi dengan keserakahan dan gairah. Saat semua orang menunggu seperti ini, udara hitam yang bergulung di undet abis tampaknya berangsur-angsur menipis, dan pada akhirnya, hampir menghilang. Ledakan. Saat jejak terakhir aura hitam menghilang, seluruh puncak gunung yang sunyi tiba-tiba dipenuhi suara angin pecah, dan kemudian sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam celah yang ukurannya beberapa mil seperti belalang. Ada banyak sekali orang. Du Fei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap pemandangan di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, begitu banyak orang yang memasuki jurang mayat hidup pasti akan membuat monster-monster di jurang mayat hidup khawatir. Dalam hal ini, mungkin akan cukup sulit untuk benar-benar memasuki kedalaman jurang mayat hidup. Ini wajar. Jika kau bisa mendapatkan burung phoenix surgawi kuno di tahap nirvana, itu akan memberikan manfaat tak terbatas bagi kultivasimu sendiri. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Guan Yan menatap pemandangan ini dengan ekspresi serius. Lalu apa yang harus kita katakan, haruskah semua orang masuk? Du Fei mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata. Tidak perlu. Selain kau, aku, dan Guan Ting, hanya mereka yang telah mencapai alam seni bela diri tingkat tinggi tingkat 5 yang boleh masuk. Yang lain bisa menunggu di luar. Guan Yan berpikir sejenak dan berkata lembut, lagi pula, di sini sangat berbahaya. Jika kau masuk sembarangan, kemungkinan kehilangan nyawa jauh lebih besar daripada mencuri harta karun itu. Lagi pula, konon ada banyak jenis monster di jurang roh mati. Jika kita tidak hati-hati di sana, bahkan seseorang sekuat kita pun bisa terjungkal di selokan. Du Fei memandang sekitar selusin pengurus rumah tangga yang ditunjuk Guan Yan dan mengangguk pelan. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki kekuatan murid inti Sekte Ling Tian. Dalam arti tertentu, meskipun pasukan di alam tertutup ini tidak memiliki orang-orang kuat di alam martial Sein untuk menjaganya, kekuatan tempur puncaknya jelas tidak kurang. Keluarga Zhou, Sekte Niyue, dan 2 ibel dari keluarga yang semuanya telah pergi. Kita juga harus masuk. Guan Yan perlahan menghela napas lega, mendengarkan jeritan dan auman samar binatang buas yang datang dari kedalaman jurang mayat hidup, lalu berbicara dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, lalu melirik Guan Ting yang kini mengenakan jubah hijau, dan berkata ringan, aku akan menjaga Guan Ting. Sedangkan yang lain, aku tidak bisa menjaminnya. Cukup kau bisa merawatnya dengan baik. Guan Yan mengangguk, tetapi tidak menuntut terlalu banyak dari Du Fei. Jelas, ia juga tahu bahwa di tempat berbahaya seperti itu, merawat seseorang saja sudah sangat sulit. Karena semuanya baik-baik saja, ayo pergi. Melihat Du Fei tidak berkata apa-apa lagi, Guan Yan melihat sekeliling lalu, dengan lambaian tangannya, bergegas masuk ke jurang kematian. Di belakang Guan Yan, sekelompok orang segera mengikuti. Setelah memasuki pintu masuk ngarai yang besar, Du Fei dapat dengan jelas merasakan napas yang sangat dingin menyebar dari segala arah, menyebabkan sirkulasi energi sejati dalam tubuh manusia menjadi agak lambat. Du Fei menatap waspada ke arah lingkungan yang kini sedikit redup, tetapi tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Jurang nekromancer ini bahkan lebih gelap daripada lembah yang baru saja mereka masuki. Dan, entah kenapa, setelah kelompok itu masuk, semuanya menjadi sangat sunyi, seolah-olah Du Fei dan kelompoknya telah memasuki ruang dan waktu lain, bukan jurang nekromancer yang baru saja mereka masuki. Untungnya, di tanah, Du Fei sesekali dapat melihat beberapa jejak berjalan atau berkelahi, yang membuat Du Fei dan yang lainnya merasa sedikit lega. Dengan kehati-hatian seperti itu, semua orang di tim sangat berhati-hati, maju selangkah demi selangkah ke kedalaman jurang jiwa mati. Du Fei berdiri di sisi kiri tim, melindungi Guan Ting di sisinya. Saat ia berjalan, ki dan kekuatan spiritual di tubuhnya menyebar secara bersamaan. Saat tim berjalan dengan tenang,
tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Seketika, seekor ular raksasa yang ganas tiba-tiba melompat keluar dari tanah berlumpur. Sebelum pengurus rumah tangga terdekat sempat bereaksi, ular itu telah menelannya dalam sekali teguk. Setelah menelan pria kuat itu, ular raksasa itu tampak tidak puas. Ia malah mengalihkan pandangannya dan menerkam langsung ke arah Du Fei. Mendengus. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerutkan kening. Dalam sekejap, ia melihat sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Du Fei bergegas keluar dan memotong kepala ular raksasa itu dengan satu telapak tangan. Mengaum, ular raksasa itu meronta hebat, tetapi tetap terbelah dua oleh telapak tangan Du Fei, dari kepala hingga ekor. Kepala pelayan kuat yang baru saja ditelannya juga ditarik keluar oleh Du Fei dan dilemparkan ke dalam tim. Terima kasih banyak. Saat itu, bahkan Guan Yan pun sedikit kewalahan. Melihat pemandangan ini, ia pun berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang meskipun monster ini kuat, untungnya kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak akan mampu menghadapinya seperti ini. Bagaimana mungkin monster punya kesadaran apa kau bercanda? Tuan Du Fei. Guan Yan menatap Du Fei dengan aneh dan berkata pelan. Mendengar ini, pupil mata Du Fei mengecil dan ia sedikit mengernyit. Jika berada di benua Xuanwu, monster tingkat tinggi yang baru saja ia basmi seharusnya sama cerdasnya dengan manusia. Mengapa monster di sini tampak sama sekali tidak sadarkan diri? Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Guanting. Jelas, Guanting juga menebak maksud Du Fei, dan mengangguk dengan tenang. Ternyata monster di alam tersegel tidak memiliki kesadaran. Pantas saja mereka menjadi sumber kultivasi bagi manusia. Du Fei kini sedikit mengerti. Baiklah, jurang mayat hidup ini penuh bahaya. Jangan lengah hanya karena kami kuat. Du Fei datang menyelamatkanmu kali ini, tapi lain kali dia mungkin tidak ada di sana. Guan Yan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar seseorang mengambil kristal ibel ular raksasa itu, lalu berbicara dengan ringan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Du Fei dan kelompoknya menjadi lebih berhati-hati, jelas dalam kondisi siaga tinggi. Meskipun demikian, dalam situasi seperti ini, tim terkadang menghadapi serangan, dan banyak yang menderita luka ringan. Namun secara keseluruhan, mereka berhasil lolos tanpa cedera. Setelah berjalan dengan sangat hati-hati selama sekitar 1 jam, Du Fei dan kelompoknya mulai masuk lebih dalam ke jurang mayat hidup. Namun, di sepanjang jalan, mereka melihat banyak monster dan mayat manusia, yang benar-benar membuat kulit kepala orang-orang merinding. Saat mereka berjalan, Du Fei tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, sepertinya seseorang sedang mengincar kita. Mendengar kata-kata Du Fei, Guan Yan dan yang lainnya terkejut. Jelas, mereka tidak menyadari ada yang aneh. Namun, Du Fei tidak menjelaskan banyak hal. Ia malah menatap hutan gelap di depannya dan mencibir, aku penasaran teman ini dari faksi mana. Pasti terlalu membosankan bersembunyi di tempat seperti ini, kan? Hehehe, Nona Guan Yan, aku tidak menyangka Guan Chengmu mengundang orang sekuat itu kali ini. Sesaat setelah suara Du Fei mereda, terdengar suara samar dari hutan, lalu sekelompok orang berjalan perlahan keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah Zhou Qing dari keluarga Zhou. Haha, aku harus memanggil teman ini apa? Setelah tersenyum santai, tatapan Zhou Qing jatuh pada Du Fei, lalu dia berbicara dengan ringan. Du Fei, kata Du Fei santai, tetapi tatapannya dengan cepat menyapu orang-orang di keluarga Zhou. Ketika tatapannya jatuh pada pria berpakaian hitam yang berdiri di ujung, pupil matanya sedikit mengecil. Hehe, temanku, kami datang bukan untuk melawanmu kali ini. Aku hanya ingin mengingatkanmu sesuatu. Aku tidak mengenalmu, Du Fei. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Lagi pula, keluarga Zhou kami tidak punya dendam padamu. Selama kau bersedia, kau bisa menjadi tamu kami kapan saja. Keluarga Zhou kami juga sangat murah hati kepada tamu kami. Tentu saja, kami juga akan membuat lawan kami tidak bisa tidur atau makan. Du Fei menatap Zhou Qing yang tersenyum dan ikut tersenyum, lalu berkata dengan tenang, apakah kamu tidak takut temanmu di belakangmu akan keberatan jika kamu mencoba memenangkan hatiku seperti ini? Haha, maksudmu kakak seniorku, Leng Wuming. Zhou Qing menyeringai. Meskipun kakak senior punya beberapa pendapat tentangmu, jika kau menjadi tamu keluarga Zhou kami, aku bisa menjadi perantara dan menjernihkan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Bagaimana? Saran yang sangat bagus. Namun, kakak seniormu telah mengincar ramuan ajaib di tubuhku. Jika kau ingin aku menjadi tamumu, itu bukan hal yang mustahil.
Selama kau membasminya di depanku, aku akan mempercayaimu. Senyum Du Fei sangat cerah. Kalau tidak, aku benar-benar tidak percaya padamu. Sepertinya kau benar-benar belum menemukan posisimu sendiri. Pupil mata Zhou Qing mengecil, dan ia perlahan melangkah maju. Saat ia bergerak, orang-orang dari keluarga Zhou juga melangkah maju perlahan. Pada saat yang sama, energi internal pengurus rumah tangga juga melonjak. Jelas, pertarungan antara kedua belah pihak akan segera terjadi saat ini. Dengung-dengung-dengung. Namun, ketika kedua belah pihak hampir bertarung, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kedalaman Dead Abyss. Dengung-dengung-dengung. Suara aneh itu, seperti lagu pengantar tidur, membuat seseorang merasa mengantuk dan lemas. Du Fei mengerutkan kening mendengarnya, karena ia bisa merasakan sedikit kekuatan spiritual di dalamnya. Mendengar ini, ekspresi Guan Yan tiba-tiba berubah, seolah teringat sesuatu. Ia buru-buru berkata, Du Fei, ini pasti cacing neter di jurang jiwa mati. Makhluk-makhluk ini selalu berkerumun bersama. Jika mereka terjerat, bahkan seorang ahli bela diri tingkat 4 pun bisa menjadi tumpukan tulang kering. Mendengar ini, ekspresi Du Fei berubah. Meskipun dia tidak tahu apa itu Netherworm, jika bahkan seorang ahli bela diri tingkat 4 pun tidak mampu menahannya, dia pasti juga tidak akan mampu menahannya. Ayo pergi. Mendengar ini, Du Fei tidak ragu-ragu, tetapi melindungi Guan Ting di belakangnya dan berbicara cepat. Guan Yan juga mengangguk pada saat yang sama, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Setelah kata-kata itu terucap, Du Fei dan kelompoknya tidak lagi mempedulikan anggota keluarga Zhou, melainkan bergegas ke arah lain, kali ini tanpa kewaspadaan. Sebab, jika perkataan Guan Yan benar, jika mereka bertemu kawanan Netherworm ini, tak seorang pun di tim akan bisa keluar hidup-hidup. Melihat kepala pelayan dan kelompoknya bahkan tidak peduli untuk menjaga acara tersebut dan langsung pergi, Zhou Qing tertegun sejenak. Leng Wuming, yang berdiri tak jauh di belakangnya, tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, raut wajahnya langsung berubah agak buruk. Ia berkata dengan suara berat, itu kawanan serangga Netherworld. Ayo kita pergi juga. Mendengar ini, ekspresi Zhou Qing berubah. Tanpa Leng Wuming berkata apa-apa lagi, ia melambaikan tangannya dengan ganas dan memimpin sejumlah besar pasukan ke arah lain. Jelas, jika mereka berhadapan langsung dengan kawanan serangga Netherworld ini, bahkan keluarga Zhou mereka akan menderita kerugian besar. Dua kelompok yang tadinya hampir berkelahi kini melarikan diri ke segala arah. Melihat ini saja, kalian bisa melihat betapa berbahayanya jurang maut. Tepat saat kedua belah pihak mundur dengan cepat, mereka melihat kabut hitam tanpa akhir menyapu keluar dari kedalaman Undead Abyss, dengan suara mendengung yang menawan dan menakutkan. Saat teriakan melengking terdengar, banyak manusia dan monster tidak lagi peduli dengan pertarungan, tetapi melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun meski begitu, selalu ada beberapa monster atau manusia yang melambat sedikit, lalu mereka langsung terbungkus dalam sekelompok kabut hitam, dan saat berikutnya, mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa kabut hitam ini terdiri dari serangga-serangga hitam seukuran kuku jari yang tak terhitung jumlahnya. Sepertiga tubuhnya merupakan mulut besar, yang tampaknya mampu menelan apapun. Untungnya, dengan adanya halangan dari sekelompok manusia dan monster, para Netherworm tampaknya tidak menyadari mundurnya keluarga Zhou dan pengurus rumah tangganya untuk sementara waktu. Ayo cepat, Du Fei menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang bahkan lebih buruk. Kali ini, ia langsung meraih pinggang ramping Guan Ting. Ia tak sempat merasakan kehangatan dan kelembutan di pelukan Guan Ting. Sebaliknya, ia mundur secepat kilat. Tak lama kemudian, ia bergegas masuk ke dalam hutan bersama sekelompok orang. Setelah memasuki hutan, kecepatan Du Fei dan kelompoknya mencapai batasnya. Hanya dalam sekejap, mereka meninggalkan semua Netherworms. Bersembunyi di ruang terbuka di hutan, Du Fei menurunkan Guan Ting yang kebingungan dan berwajah merah. Ia lalu menghela napas lega dan berkata pelan, cacing neter yang mengerikan. Kalau aku berhadapan langsung dengannya, mungkin aku sudah mati. Ya, meskipun Netherworm ini bukan monster yang kuat, jika mereka melewati sebuah kota secara berkelompok, mereka bisa mengubah kota itu menjadi kota mati. Untungnya, Netherworm ini umumnya hanya ada di tempat-tempat seperti jurang mayat hidup. Kalau tidak, hanya sedikit kekuatan yang bisa melawan makhluk ini, kata Guan Yan lembut dengan raut wajah ketakutan. Bagaimana kita pergi sekarang? Du Fei menggelengkan kepalanya lalu berbicara dengan lembut. Yah, awalnya kami tidak punya rute khusus, tapi kami jelas menuju lebih dalam ke jurang mayat hidup. Namun, setelah sekian lama mencoba melarikan diri,
kami bahkan tidak tahu harus kemana. Guan Yan mendesah, jelas merasa sedikit frustrasi. Siapa sangka, tak lama setelah memasuki jurang mayat hidup, kami akan menghadapi hal-hal merepotkan seperti itu. Jaga Guan Ting baik-baik. Aku akan pergi mencari jalannya. Setelah hening sejenak, Du Fei berkata dengan tenang, aku seorang alkemis. Aku punya kelebihan bawaan dalam hal semacam ini. Kau tidak sebaik aku. Baiklah, Guan Yan ragu sejenak sebelum mengangguk, jangan khawatir, bahkan jika sesuatu terjadi padaku, aku tidak akan membiarkan Guan Ting mendapat masalah. Saudara Du Fei, harap berhati-hati, kata Guan Ting dengan sedikit panik. Du Fei mengangguk, lalu dia bergerak dan mencapai puncak kepala pamannya, lalu mencari ke arah lain dengan tenang. Kekuatan mental menyebar dengan cepat di udara. Setelah merasakan fluktuasi yang kuat, Du Fei ragu sejenak, tetapi masih bergegas mendekat. Setelah terbang di atas puncak pohon selama beberapa menit, Du Fei akhirnya melihat lapisan kabut hitam pekat itu lagi. Cacing neter yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada saat ini, dan monster terakhir yang melarikan diri akhirnya ditelan oleh mereka. Kemudian ia melihat sekelompok cacing neter ini dengan cepat mundur ke arah asal mereka, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah menatap pemandangan itu sejenak dan sedikit ragu, Du Fei bergerak dan cepat mengikutinya. Saat mereka mundur tadi, Du Fei menyadari bahwa para Netherworm ini tampaknya tidak tertarik pada keluarga Zhou maupun para pengurus. Sebaliknya, mereka tampak menyimpan sedikit kebencian terhadap manusia dan monster yang melarikan diri. Du Fei bertekad untuk mencari tahu apa kebencian ini, atau, jika tidak hati-hati, ia dan orang-orangnya mungkin akan mati di jurang mayat hidup. Du Fei sekarang mengerti bahwa para Netherworm ini sedang menguasai jurang mayat hidup, dan kecuali mereka bertemu dengan ahli tingkat martial Saint, mereka tak terkalahkan. Dan jika ada seseorang yang mampu menjinakkan Netherworms ini, maka orang tersebut pasti akan menjadi lawan yang sangat menakutkan. Ketika Du Fei memikirkan hal ini, secercah kesuraman muncul di hatinya. Jika Leng Wuming punya cara untuk mengendalikan cacing neter ini, akan lebih praktis bagi pengurus rumah tangga untuk mundur langsung. Kalau tidak, sekelompok orang pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Dengan pemikiran ini, kecepatan Du Fei sedikit meningkat. Untungnya, cacing-cacing neter itu sangat banyak dan target mereka sangat besar sehingga Du Fei tidak akan kehilangan mereka. Du Fei mengikuti kawanan Netherworms selama sekitar 10 menit sebelum ia melihat mereka merangkak ke dalam serangkaian gua. Kemudian, suara dengungan itu menghilang lagi. Jelas, para Netherworms ini sudah bersembunyi. Du Fei tak kuasa menahan tawa melihat pemandangan itu. Gua ini jelas-jelas sasaran empuk, siapapun yang datang ke sini mungkin tergoda untuk masuk dan melihat-lihat, berharap menemukan harta karun. Tapi siapa sangka ini sebenarnya sarang Netherworm sekarang, tampaknya manusia-manusia itu telah masuk ke sana dengan ceroboh, menyebabkan masalah besar. Setelah menatap sarang itu sejenak, Du Fei menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berani, dia tidak berani masuk saat ini. Setelah menatap momen itu sejenak, Du Fei bergerak dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat saat ia hendak mundur, rasa bahaya yang amat besar menyelimutinya. Ia lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada semak di belakangnya, dan berteriak pelan, siapa? Bersamaan dengan teriakan ringan Du Fei, sesosok yang dikenalnya muncul di hadapan Du Fei dalam sekejap, menatap Du Fei dengan setengah senyum di wajahnya. Leng Wuming. Melihat orang ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Dia benar-benar muncul di sini. Apakah itu berarti dia benar-benar bisa mengendalikan Netherworm ini? Melihat tatapan aneh Du Fei, Leng Wuming tertawa aneh dan berkata ringan, kau tak perlu menatapku seperti itu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jika aku bisa mengendalikan cacing neter ini, kau dan kelompok pengurus rumah tangga pasti sudah menjadi mayat sekarang. Namun, aku juga menduga kau pasti akan datang untuk melihatnya, karena pada dasarnya kita adalah orang yang sama. Baiklah, cukup omong kosongnya. Serahkan pil itu ke tubuhmu. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening. Ia tak menyangka orang ini begitu licik hingga ia menduga orang ini akan datang ke sini untuk menyelidiki. Terlepas dari itu semua, poin ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang tahu bahwa orang ini jelas tidak mudah dihadapi. Ngomong-ngomong, apa kau pikir aku setakut itu padamu? Minta saja padaku, dan aku akan memberimu barang-barang itu, tapi aku benar-benar takut nafsu makanmu terlalu besar. Bahkan jika aku memberimu barang-barang itu, kau mungkin tidak bisa menelannya. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan berbicara perlahan sambil mencibir. Entah selera makanku besar atau kecil, kurasa kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu menyerahkan semuanya.
Sesederhana itu, Leng Wuming menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana jika aku bilang tidak, kata Du Fei sambil tersenyum. Mati saja, desir. Saat kata-kata itu terucap, Leng Wuming sudah menggerakkan pikirannya, dan dalam sekejap, dia melihat serangkaian gelombang yang sangat mengerikan membombardir ke arah Du Fei berada. Kalau kau bertindak di sini, apa kau tidak takut cacing-cacing neter itu akan keluar dan melahapmu? Du Fei melangkah ke tanah, dengan cepat menghindari serangan itu, lalu mendongak dan tersenyum. Tidak masalah. Sekalipun mereka keluar, tidak masalah asal aku bisa menyingkirkanmu. Leng Wuming menyeringai, dan kali ini ia menggerakkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya melesat keluar bagai kilat. Kemudian ia menggoyangkan tangan kanannya, dan sebuah seruling muncul di telapak tangannya. Kemudian, dengan goyangan pergelangan tangannya, seruling itu tiba-tiba jatuh tepat di titik vital dada Du Fei dengan suara berdengung. Melihat Leng Wuming menyerbu ke arahnya seperti ini, tatapan Du Fei menjadi dingin. Kemudian ia melihat pikirannya bergerak, dan kepingan giok ungu itu langsung muncul di udara. Dengan Du Fei menunjuk jarinya, kepingan itu langsung berubah menjadi formasi pedang tak berujung dan melesat ke arah asal seruling itu. Ledakan. Dua serangan yang mengandung kekuatan mental dahsyat itu bertabrakan dengan dahsyat. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mental yang tampak menyapu ke segala arah, langsung menggulung awan di kejauhan. Jelas saja, mereka berdua masih agak khawatir terhadap Netherworm, jadi ketika mereka mengambil tindakan pada saat ini, kedua belah pihak menjadi sedikit waspada. Serangan Leng Wuming tidak efektif, dan ia segera mundur ke tempatnya berdiri. Tubuh Du Fei sedikit gemetar, lalu ia mundur beberapa langkah dengan cepat sebelum melenyapkan semua kekuatan yang terkandung dalam serangan sebelumnya. Sepertinya kultivasi alkimia orang ini memang berada di puncak alam dan zong tingkat kelima. Alam dan zong tingkat tinggi tingkat 5. Leng Wuming menyipitkan mata dan menatap Du Fei dengan tatapan serius. Terakhir kali mereka bertarung, ia mengira Du Fei hanya mengandalkan kekuatan ramuan di tubuhnya. Sekarang ia yakin dengan kekuatan Du Fei. Lawan seperti itu pasti tidak mudah dihadapi. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Leng Wuming adalah ketika kedua belah pihak menggunakan alkimia dan senjata untuk bertarung. Meskipun Du Fei tidak memiliki keunggulan apapun, tetap saja mengejutkan bahwa dia dapat melawannya sedemikian rupa hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Kau benar-benar hebat. Pantas saja kau berani memihak pengurus rumah dan melawan kami. Awalnya, aku berencana untuk menyingkirkanmu sepenuhnya setelah mendapatkan Phoenix Langit Kuno. Tapi sekarang sepertinya lebih baik aku menyingkirkan bahaya tersembunyimu ini dulu. Kalau tidak, aku benar-benar takut tidak bisa tidur beberapa hari ini. Leng Wuming berkata dengan suara dingin, lalu saat ia melangkah maju, gejolak mental tak terlihat langsung menyebar dari tubuhnya. Di tengah gejolak mental itu, terdengar suara samar aneh dan misterius yang menyapu langsung ke arah Du Fei. Pola spiritual yang kuperoleh disebut pola roh suara hantu. Banyak alkemis telah mati di bawah pola roh suara hantuku. Kaulah yang berikutnya. Desir. Begitu selesai berbicara, Leng Wuming mengangkat seruling di tangannya sedikit, menempelkannya ke bibir, dan meniupnya pelan. Kemudian, ia melihat gelombang tak terlihat dari ujian itu langsung berubah menjadi wujud monster yang ganas, melesat ke arah Du Fei. Du Fei menatap serangan mengerikan Leng Wuming, tetapi tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia mengerutkan kening dan, terlindungi oleh lempengan giok ungu, langsung mundur. Jika pertarungan benar-benar sampai seperti ini, Du Fei, seorang praktisi ganda alkimia dan seni bela diri, mungkin tidak akan terintimidasi oleh Leng Wuming. Namun, Du Fei tidak ingin menunjukkan semua kartunya saat ini, jadi membiarkannya terus salah paham bahwa ia hanyalah seorang alkemis adalah pilihan terbaik. Suas-huas-hua. Saat Du Fei mundur, Leng Wuming mengejarnya tanpa henti dengan seringai di wajahnya. Seruling di tangannya terus berdengung. Tiba-tiba, serangkaian serangan ilusi muncul dan menyerbu ke arah Du Fei. Namun, menghadapi serangan Leng Wuming, Du Fei terus mundur. Melihat ini, Leng Wuming mencibir dan berkata dengan suara berat, Du Fei, tidakkah kau ingin Zhou Qing membasmiku? Mengapa kau tidak bertindak sekarang karena ada kesempatan, tetapi malah bersembunyi seperti ini? Du Fei tertawa dingin, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia bergerak lagi dan mundur cepat ke belakang. Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Mundurnya Du Fei membuat tatapan Leng Wuming semakin tajam. Kemudian, pada saat tertentu, ia mencibir dan terbang. Kemudian, kekuatan mentalnya yang sangat ganas berkumpul dalam sekejap dan membentuk cakar raksasa, mencengkeram ke arah Du Fei. 10.000 cakar suara ilusi. Begitu ia mengayunkan tangannya, ia melihat gelombang-gelombang tak terlihat berkumpul dari segala arah menuju Du Fei.
Gelombang-gelombang itu seakan ingin menghancurkan Du Fei sampai mati. Sosok Du Fei, yang awalnya mundur dengan ganas, tiba-tiba berhenti, dan tanda di tangannya pun berubah. Potongan-potongan batu giok ungu yang melayang di sisinya dengan cepat berkumpul, lalu langsung berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke depan. Tertawa, saat Du Fei bergerak, energi pedang tiba-tiba muncul di udara, terjalin dengan cepat, dan menghantam kekuatan mental yang menyapu dari segala arah. Ledakan dahsyat terdengar hampir seketika. Tepat saat jurus Leng Wuming hendak mengenai Du Fei memanfaatkan momentum jurusnya sendiri dan langsung mundur setengah langkah. Namun kali ini, Du Fei tidak terus mundur, melainkan menginjak tanah. Dalam sekejap, kilatan petir yang dahsyat menyebar dari sela-sela jari dan telapak tangan Du Fei. Pelahap guntur. Dengan teriakan pelan di dalam hatinya, tubuh Du Fei bagaikan tubuh dewa petir. Terbungkus dalam guntur yang dahsyat, ia menerjang maju dengan ganas. Apakah kamu akhirnya tidak melarikan diri? Melihat serangan Du Fei, Leng Wuming mencibir dan menggerakkan seruling di tangannya lagi. Dalam sekejap, tangan mental raksasa yang awalnya dihindari Du Fei kembali tersapu dan menghantam tubuh Du Fei dalam sekejap. Ledakan, suara keras langsung menggema di hutan, lalu gejolak mental yang dahsyat langsung menyebar, langsung mengguncang banyak pohon di sekitarnya hingga menjadi debu. Retakan juga muncul di tanah, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Dalam ledakan dahsyat itu, kedua sosok itu bergetar pada saat yang sama, lalu mereka terhuyung mundur di udara. Kaki Du Fei bergesekan dengan tanah, dan setelah mundur puluhan langkah dengan cepat, tubuhnya akhirnya sedikit stabil. Kemudian ia menatap orang di seberangnya, dan ekspresinya berubah agak serius. Kau tahu, Du Fei sudah mengandalkan kekuatan pil petir langit teratai es dalam jurus tadi. Jika ini tidak berpengaruh, maka pada dasarnya mustahil mengalahkan Leng Wuming hanya dengan mengandalkan alkimia. Dibandingkan dengan Du Fei, ekspresi Leng Wuming saat ini agak buruk. Awalnya, menurutnya, kemampuan alkimia Du Fei tidak sebaik dirinya. Jika mereka bertarung sengit, akhir Du Fei pasti tidak akan baik. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah kedua belah pihak bertarung sengit, bukan saja ia tidak unggul, tetapi tampaknya mereka berimbang. Bagaimana apa kau lebih menginginkan pil itu di tubuhku sekarang karena pil itu bisa membuatku setara denganmu? Du Fei menatap wajah Leng Wuming yang agak jelek saat itu, perlahan berdiri tegak, dan berkata dengan senyum dingin. Wajah Leng Wuming sangat muram. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia perlahan berbicara, suaranya semakin dingin. Kau memang sedikit di luar imajinasiku. Ramuan di tubuhmu memang cukup ampuh. Namun, semakin kau seperti ini, semakin aku ingin mendapatkan ramuan itu di tubuhmu. Aku ingin tahu betapa menyenangkannya membasmimu lalu memisahkan ramuan yang kau sempurnakan dari Laut Qi Dantianmu. Saat suara dingin ini terdengar, kekuatan mental kekerasan Leng Wuming melonjak lagi, dan kali ini, matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Jelas, pada saat ini, Leng Wuming siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Melihat adegan ini, Du Fei sedikit menyipit. Jika Leng Wuming ingin menentukan pemenangnya saat ini, ia tak akan keberatan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia ingin melihat seberapa kuat Leng Wuming. Di jurang kematian yang gelap, saat dua lelaki itu saling berhadapan, niat membasmi yang mengerikan menyebar diam-diam, seolah-olah kedua belah pihak akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membasmi satu sama lain di saat berikutnya. Haha, kakak senior, kukira kau sedang bersenang-senang, mengapa kau tidak memanggilku? Tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, tiba-tiba, puluhan sosok melompat keluar dari kabut di belakang Leng Wuming, lalu mendarat di sampingnya. Zhou Qing, yang memimpin rombongan itu, adalah orang yang memimpin rombongan itu. Leng Wuming melihat pemandangan ini dan menyeringai pada Du Fei, sambil berkata, sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak begitu bagus. Benarkah bagaimana kalau kita coba saja dan lihat siapa yang kurang beruntung? Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan perlahan meletakkan tangan kanannya di cincin wajahnya. Dari apa yang dilihatnya saat ini, sepertinya dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Suas-huas-hua. Tepat ketika Zhou Qing dan yang lainnya perlahan-lahan bubar dan bersiap mengepung Du Fei, tiba-tiba, mereka mendengar suara angin pecah, dan kemudian puluhan sosok tertinggal di belakang Du Fei. Guan Ting khawatir kau dalam bahaya, jadi kami keluar untuk mencarimu. Guan Yan berdiri di samping Du Fei dan berbicara dengan penuh konsentrasi. Du Fei mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Ia malah melihat ke sisi lain dan tiba-tiba menyeringai, sepertinya keberuntunganku tidak seburuk itu. Leng Wuming menatap asisten yang muncul di belakang Du Fei saat ini, tetapi mendengus dingin dan berjalan tepat di belakang Zhou Qing.
Jelas, dia juga mengerti bahwa kedua belah pihak tidak bisa terus bertarung di tempat ini. Hehe, Du Fei, Guan Yan, lupakan saja kali ini. Jika kita bertemu lagi nanti, situasinya tidak akan semudah ini. Mata Zhou Qing sedikit berkilat, dan kali ini ia tidak bersiap untuk bertindak. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dan langsung pergi diikuti kerumunan. Du Fei menatap kepergian mereka yang cepat dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Zhou Qing pasti sudah menerima kabar, jadi dia sedang terburu-buru untuk pergi. Kurasa mereka juga mengerti bahwa mustahil bagi kedua belah pihak untuk saling bertarung sebelum kita benar-benar mendapatkan Phoenix Langit Kuno. Guan Yan berdiri di samping Du Fei, mengerutkan kening, dan berbicara perlahan. Ayo kita pergi juga, kalau kita meninggalkan terlalu banyak, kita sendiri yang akan menderita. Du Fei mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan berbicara dengan ringan. Baiklah, ayo pergi. Mendengar ini, Guan Yan mengangguk. Pada saat ini, mereka kembali menentukan arah, dan kemudian dengan lambaian tangan Guan Yan, kelompok itu terbang menuju kedalaman jurang mayat hidup lagi. Namun, setelah bertemu dengan kawanan serangga Netherworld, Du Fei dan kelompoknya tidak bertemu monster atau binatang buas apapun di sisa perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka melihat banyak tulang putih di sepanjang jalan. Sepertinya sebagian besar monster dan binatang buas di jurang mayat hidup telah jatuh ke mulut kawanan serangga Netherworld. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Du Fei dan kelompoknya. Dalam keadaan demikian, perjalanan paruh kedua menuju Undead Abyss menjadi sangat mudah untuk dilalui. Desir, puluhan sosok melayang di atas tanah dengan jari-jari kaki mereka, lalu tubuh mereka dengan cepat menembus kabut tipis. Setelah terbang seperti ini selama lebih dari 10 menit, kabut tiba-tiba menghilang, dan semua yang ada di depan mereka menjadi jelas. Yang terlihat adalah sebuah cekungan besar, berukuran sekitar 1000 kaki, dan di tengahnya terdapat celah gunung kecil yang melengkung aneh. Ada jejak magma yang mengalir di dekat celah gunung tersebut. Samar-samar, tercium bau belerang dari celah gunung yang gelap itu. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Samar-samar, ia merasakan aroma familiar memanggilnya, tetapi perasaan ini tidak begitu menyenangkan. Tepat ketika Du Fei dan yang lainnya muncul di sekitar cekungan, terdengar suara angin bertiup kencang dari segala arah, lalu beberapa sosok terlihat menerobos kabut dan berjadewa ke segala arah di cekungan. Ini bagian terdalam dari jurang mayat hidup. Kau lihat celah gunung itu, konon di sanalah burung Phoenix Langit Kuno dari periode Nirvana bersembunyi. Guan Yan menatap kawah itu dengan ekspresi serius, dan kilatan api samar melintas di kedalaman matanya. Jelas, ia sudah lama menantikan pemandangan ini. Du Fei mengangguk pelan ketika mendengar ini. Ia juga bisa merasakan bahwa aroma familiar itu pasti aroma burung Phoenix Langit Kuno. Sepertinya ia tidak tertipu oleh Guan Yan dalam perjalanan ini. Tapi sepertinya semua orang sudah tiba. Setelah tatapannya tertuju pada kawah sejenak, Du Fei mengalihkan pandangannya lagi dan menatap kerumunan di sekitarnya. Kemudian ia mendapati bahwa orang-orang yang merepotkan seperti keluarga Zhou, Sekte Niyue, dan dua ibel yang semuanya muncul di sini dengan sangat mulus saat ini. Kecuali mereka yang tidak muncul lagi, kebanyakan orang tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran di tubuh mereka. Jelas, pengalaman mereka mirip dengan Du Fei dan yang lainnya. Di paruh kedua jurang kematian, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Seolah merasakan tatapan Du Fei, Leng Wuming berbalik menatap Du Fei, lalu menampakkan seringai dingin yang amat sangat. Du Fei hanya mengabaikan tatapannya, lalu pandangannya tertuju pada kawah di tengah cekungan. Ia berkata dengan tenang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memaksa masuk. Tidak, kita tidak perlu cemas sekarang. Guan Yan mengerutkan kening sejenak sebelum berkata pelan, konon, sebelum memasuki Nirvana, Phoenix Langit Kuno akan mengendalikan sesuatu yang dapat melindungi keselamatannya, untuk menjadi penjaganya selama Nirvana. Jika kita ingin mendapatkan Phoenix Langit Kuno, kita mungkin harus melewati penjaganya terlebih dahulu. Penjaganya Du Fei mengerutkan kening. Apa itu? Masalahnya sekarang adalah kita tidak tahu hadiah apa yang telah disiapkan Phoenix Langit Kuno untuk kita. Namun, apapun yang telah disiapkannya, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Guan Yan menatap kawah dengan ekspresi kaku dan berbicara dengan lembut. Jadi, apakah kita menunggu orang lain bertindak sekarang? Du Fei mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Ini cara terbaik, karena tak seorang pun dari kita tahu apa yang telah dipersiapkan Phoenix Langit Kuno. Jika seseorang pergi untuk menguji keadaan, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Guan Yan mengangguk dan berkata,
Juga, setiap hari ketika siang berganti malam, Phoenix Langit Kuno di Nirvana akan muncul di sini untuk menyerap energi misterius. Pada saat itu, ia seharusnya berada dalam kondisi terlemah, dan juga merupakan waktu terbaik untuk bertindak. Selama kita menunggu dengan sabar, seseorang pada akhirnya akan bertindak. Du Fei mengangguk pelan setelah mendengar ini. Masalah terbesar saat ini adalah mereka tidak tahu siapa penjaga Phoenix Langit Kuno itu. Diperkirakan kekuatan lain juga sedang menebak-nebak tentang ini, jadi tidak ada yang terjadi saat ini. Namun, jika Phoenix Langit Kuno di tahap Nirvana muncul, maka tidak ada orang yang hadir yang akan mampu menahannya. Mampu bertahan hidup dari kekacauan yang akan datang dan mendapatkan Phoenix Langit Kuno, semuanya bergantung pada keterampilan dan kemampuan masing-masing. Dari seluruh penjuru cekungan, bisikan-bisikan samar terdengar perlahan. Jelas, semua pihak sedang mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan selanjutnya. Dalam situasi seperti itu, suasana di sekitar cekungan menjadi semakin tegang. Dalam suasana yang begitu tegang, waktu berlalu begitu cepat, dan di atas langit yang redup, sesekali secercah cahaya mulai muncul. Jelas, siang hari di dunia yang tersegel telah tiba. Berdengung. Pada saat matahari dan bulan bertemu, semua orang bisa merasakan gelombang energi panas yang tiba-tiba dan perlahan di dalam kawah cekungan. Kemudian, bahkan bumi pun bergetar. Seketika, seberkas energi 7 warna melesat keluar dari kawah, melesat menuju cakrawala. Rasanya seolah-olah akan merobek langit. Namun, di dalam pancaran energi 7 warna ini, terdapat energi mengerikan yang tak terlukiskan, seakan-akan energi ini dapat meledak kapan saja. Burung Phoenix Surgawi Kuno di tahap Nirvana akan segera muncul. Guan Yan melihat pemandangan ini dan jelas terkejut. Ia berbicara cepat. Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Ia bisa merasakan energi murni yang terkandung dalam Phoenix Langit Kuno. Jika ia bisa mendapatkan Phoenix Langit Kuno ini, itu akan sangat bermanfaat bagi praktik sutra abadi Phoenix Langitnya. Namun, semua ini tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, sutra abadi Tianfeng milik Du Fei berasal dari klan Tianfeng kuno, dan ada semacam hubungan antara kedua belah pihak. Jika Tianfeng kuno ini masih memiliki kesadaran, maka situasinya mungkin berbeda. Tepat ketika Du Fei merasa sedikit bimbang, ia tiba-tiba melihat semburan magma menyembur keluar dari kawah. Kemudian, ia melihat sebuah telur raksasa berwarna-warni tiba-tiba dan perlahan keluar dari kawah di bawah dukungan magma. Saat itu muncul, cahaya 7 warna yang kaya di atas telur raksasa berwarna-warni itu menyebar seperti sepasang sayap, dan sayap cahaya yang besar itu tampaknya menutupi seluruh undet abis dalam sekejap. Ini adalah burung Phoenix Langit Kuno dari periode Nirvana. Du Fei sedikit tertegun melihat pemandangan ini, lalu berbicara dengan linglung. Bahkan ia sendiri tidak dapat membayangkan bahwa burung Phoenix Langit Kuno akan terlihat seperti ini ketika ia pertama kali melihatnya. Dilihat dari penampilannya, sungguh sulit untuk mengatakan apakah burung Phoenix Kuno ini memiliki kecerdasan. Sungguh sulit untuk mengatakannya. Phoenix Langit Kuno akan muncul seperti ini setiap kali siang dan malam berganti, menyerap energi misterius antara langit dan bumi. Hingga suatu hari, jika ia merasa energi yang diserapnya cukup untuk bertahan dari bencana, ia akan keluar dari cangkangnya. Saat itu, ia akan menjadi yang terkuat. Dan kali ini, ia akan menjadi yang terlemah. Guan Yan menatap pemandangan itu dan menjelaskan dengan lembut. Aku punya pertanyaan, Du Fei mendesah pelan, tadi kau bilang binatang ibel tidak punya kesadaran, tapi apakah burung Phoenix Langit Kuno ini punya kesadaran? Entahlah, apalagi aku. Aku khawatir ini pertama kalinya seseorang menemukan Phoenix Langit Kuno di alam tertutup ini. Legenda tentang Phoenix Langit Kuno dibawa oleh beberapa orang dari luar alam ini, jadi aku hanya bisa bilang aku tidak tahu. Namun, energi yang terkandung dalam Phoenix Langit Kuno ini begitu dahsyat, sehingga kristal ibel dan esensi darahnya mungkin bisa membuat orang naik ke surga dalam satu langkah. Poin ini pasti benar, kata Guan Yan lembut dengan ekspresi yang sedikit berubah. Mendengar ini, ekspresi Du Fei menjadi sedikit aneh, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia malah terus menatap telur raksasa berwarna-warni di depannya, sedikit mengernyit. Mengapa ia tiba-tiba mendapat firasat buruk? Dengan munculnya telur raksasa berwarna-warni itu, suara napas berat mulai terdengar dari segala arah. Tentu saja, mata semua orang memerah saat itu, tetapi yang mengejutkan, tidak ada yang langsung bertindak. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya tidak terburu-buru, tetapi melihat ke depan dengan tangan di belakang punggung, karena mereka semua tahu bahwa akan selalu ada seseorang yang tidak dapat menahan dan tidak dapat menunggu. Lagi pula, tubuh burung Phoenix Surgawi Kuno tidak akan pernah buang air kecil.
Desir, sama seperti Du Fei dan yang lainnya yang menunggu dengan sabar, pada awalnya, masih banyak orang seperti Du Fei dan yang lainnya, yang menunggu dengan tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, mata orang-orang ini menjadi sangat merah, dan akhirnya pada saat tertentu, seseorang tidak dapat bertahan lagi, tetapi menginjak tanah, mengguncang tubuhnya, dan bergegas maju. Puluhan sosok bergegas menuju telur raksasa berwarna-warni itu dengan sedikit kegilaan, seolah-olah jika mereka sedikit lebih lambat, burung Phoenix kuno itu akan jatuh ke tangan orang lain. Du Fei menatap sosok-sosok yang menyerbu keluar dengan ganas, mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menghentikan Guan Yan dan orang lain yang ingin mengambil tindakan di belakangnya, lalu mengerutkan kening dan menatap selusin sosok di udara. Ledakan. Tiba-tiba, puluhan kolom magma melesat keluar dari kawah tempat magma menyembur keluar. Kolom-kolom magma ini jelas mengandung energi yang sangat mengerikan, dan hampir seketika mereka melesat menuju belasan sosok tersebut. Ah! Jeritan terdengar hampir seketika. 12 orang yang pikirannya terkikis oleh keserakahan itu langsung tercabik-cabik oleh semburan air tersebut. Energi sejati mereka sama sekali tidak mampu melindungi mereka dari panasnya magma, dan tubuh mereka pun langsung berubah menjadi mayat di udara. Gudong! Satu demi satu mayat berjadewa ke dalam cekungan dari udara, dan segera terbungkus sepenuhnya oleh lava. Kemudian, jeritan dan mayat-mayat itu menghilang bersamaan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkesiap. Meskipun semua orang tahu bahwa mendapatkan Phoenix Langit Kuno pasti bukan tugas yang mudah, tak seorang pun menyangka bahwa Phoenix Langit Kuno ternyata memiliki penjaga yang begitu mengerikan. Hehehe, aku tidak menyangka kita kedatangan begitu banyak tamu di jurang kematian hari ini. Tapi, Tuan sedang menyendiri dan tidak bisa keluar untuk menjamu kalian. Kalau kalian tidak mau mati, keluar saja. Kalau tidak, dari manapun kalian berasal, aku akan membasmi kalian semua. Setelah magma kembali tenang, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara menyeramkan ini seperti lolongan hantu dan serigala, menggema di telinga semua orang, membuat orang-orang merasa ngeri. Kalian mempermainkanku, keluar dari sini. Tiba-tiba seorang pria kuat melangkah maju dari kerumunan. Dengan hentakan kakinya, magma tiba-tiba bergetar hebat, lalu pilar-pilar magma terguncang keluar seperti genangan air. Oh, kau sungguh kasar. Bagaimana mungkin orang sepertimu menyukai ini, benarkah? Tuan, suara menyeramkan itu terdengar lagi, dan kali ini kawah tempat telur raksasa berwarna-warni itu awalnya menyembur tiba-tiba retak dan magma pun menyebar, lalu sesosok bergaun warna-warni keluar dari kawah itu sambil tersenyum. Apakah ini penjaga Phoenix Langit Kuno? Du Fei menyipitkan matanya dan menatap sosok yang muncul, tetapi pupil matanya sedikit menyusut. Pada saat ini, seorang pria pucat muncul di hadapan Du Fei, tetapi ia mengenakan gaun wanita dan wajahnya memerah. Yang paling menarik perhatian adalah rambutnya diikat tinggi dengan jepit rambut Phoenix yang ditancapkan langsung di atasnya. Pria ini jelas seorang pria, tapi dia berpakaian seperti wanita. Dan ketika dia muncul di sini saat ini, sama sekali tidak membuat orang merasa jijik atau lucu. Semua orang merasa aneh dan menyeramkan. Hei, adik kecil, apa kau baru saja marah padaku? Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak tahu apa itu rasa hormat. Pria itu menyeringai pada pria kekar itu, lalu tiba-tiba ia mengacungkan jarinya dan menunjuk ke depan. Seketika, sebuah jari Phoenix berwarna-warni muncul di langit, lalu melesat ke arah pria kekar itu. Ledakan! Pria tegap yang baru saja memamerkan kekuatannya itu seolah terkekang oleh sesuatu. Ia bahkan tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan jari lawannya mendarat di tubuhnya dan langsung menghancurkan tubuhnya. Jari Phoenix besar. Melihat gerakan ini, pupil mata Du Fei tiba-tiba mengecil. Ia tak menyangka akan melihat gerakan ini di sini. Siapa gerangan pria ini? Terlebih lagi, hanya dengan melihat kekuatan serangannya, Du Fei tahu bahwa pria yang tampak sangat aneh ini setidaknya adalah seorang pendekar tingkat rendah tingkat 4. Siapa sangka orang sekuat itu ternyata adalah penjaga Phoenix Langit Kuno. Menghadapi pria dengan niat membasmi yang mengerikan ini, yang mampu menghabisi seorang pejuang tangguh hanya dengan satu lambaian tangannya, banyak orang melihat kekuatannya dengan jelas, dan raut wajah mereka berubah agak muram. Dalam situasi ini, bertemu dengan seorang pejuang sekuat itu, dan tanpa mengetahui apakah ia punya rencana cadangan, pemandangan ini sungguh mengerikan. Apakah Anda Gu Lingzeng dari keluarga Gu yang menghilang 3 tahun lalu? Bagaimana Anda bisa ada di sini tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pria asing itu? Tiba-tiba Zhou Qing dari keluarga Zhou seperti teringat sesuatu dan berbicara dengan suara berat. Apakah orang ini Gu Lingzeng, putra kebanggaan keluarga Gu yang menghilang 3 tahun lalu? Orang ini konon katanya yang terbaik di antara generasi muda keluarga Gu. Kenapa dia ada di sini?
dan kenapa pakaiannya aneh sekali. Konon, keluarga Gu telah berupaya keras selama bertahun-tahun untuk menemukannya, tetapi sia-sia. Siapa sangka dia benar-benar muncul di sini. Menghadapi bisikan-bisikan di sekitarnya, Guling menatap sekeliling dengan senyum tipis, tanpa banyak bicara. Ia tampak seolah-olah menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang mati. Semuanya, meskipun kalian tidak tahu mengapa Guling Zeng muncul di sini, kalian seharusnya sudah mendengar tentang betapa kuatnya orang ini beberapa tahun yang lalu. Karena dia muncul di sini, apapun alasannya, itu berarti dia adalah penjaga Phoenix Langit Kuno. Jika kita ingin mendapatkan Phoenix Langit Kuno, kita harus mengalahkannya dulu. Kukatakan, dalam situasi ini, bukankah seharusnya kita bekerja sama untuk menyingkirkan orang ini dulu sebelum membicarakan hal lain? Kalian tahu, jika kita bertarung sendirian, tidak ada di antara kita yang bisa menandinginya. Zhou Qing mengerutkan kening dan menatap Guling Zeng sejenak sebelum tersenyum pada yang lain. Jelas, Zhou Qing juga mengerti betapa sulitnya menghadapi Guling Zeng ini. Jika mereka hanya mengandalkan keluarga Zhou, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Guling Zeng, mereka mungkin harus membayar mahal pada akhirnya. Dalam situasi seperti ini di mana semua orang mengawasi dengan saksama, jika keluarga Zhou mereka menderita terlalu banyak kerugian, maka mereka pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Phoenix Langit Kuno. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qing, banyak tokoh berpengaruh yang hadir saling berpandangan dan mengangguk serempak. Mereka semua tahu betul bahwa apa yang sedang dipertimbangkan Zhou Qing saat ini pada dasarnya sama dengan apa yang sedang mereka pertimbangkan, tetapi situasi saat ini memang lebih tepat bagi semua orang untuk bergabung menghadapi roh kuno yang muncul entah dari mana ini. Gabunglah, atau tak seorang pun akan mendapatkan Phoenix Langit Kuno. Kedua ibel keluarga yang saling berpandangan dan berbicara bersamaan dengan sedikit tegas. Reputasi kedua orang ini tampaknya cukup tinggi. Ketika mereka berbicara, banyak orang mengangguk diam-diam. Haha, kalian berdua benar-benar tahu gambaran besarnya. Aku ingin tahu apa pendapat orang lain. Zhou Qing mengangguk sambil tersenyum, lalu tatapannya tertuju pada Sekte Niyue. Lu Jiang dari Sekte Niyue terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak keberatan. Hehe, begitu ya, aku penasaran apa yang akan dikatakan Nona Guanyan. Tatapan Zhou Qing kembali tertuju, akhirnya tertuju pada Guanyan, dan ia berbicara perlahan. Karena semua orang sudah bertindak, pengurus rumah tangga kita tentu tidak boleh tertinggal. Melihat tatapan Zhou Qing menyapu, Guanyan terdiam sejenak, lalu berbicara dengan ringan. Haha, bagus sekali. Nona Guanyan memang bijaksana. Melihat Guanyan setuju, Zhou Qing mengangguk dengan ekspresi jenaka. Bagaimanapun, jika kekuatan terkuat dari keempat pihak yang hadir mengangguk dan setuju untuk bergabung, maka yang lain mungkin tidak akan punya ide lain. Kalau mau bertindak, lakukanlah sesegera mungkin. Kalau ditunda lagi, waktunya sudah habis. Suara menyeramkan keluar dari mulut salah satu dari dua ibel keluarga yang, lalu keduanya menyerbu hampir bersamaan. Mereka berdua menebas dengan telapak tangan mereka bersamaan, dan seketika, serangan dahsyat itu menyapu ke arah roh kuno itu. Mendengus. Melihat kedua ibel yang beraksi, Guling Zeng mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, kolom magma melesat ke langit dan menghantam kedua serangan itu dengan keras. Kemudian, gelombang energi dahsyat langsung menyebar ke kedua sisi. Trik yang bagus. Du Fei menyaksikan pemandangan ini, tetapi pupil matanya sedikit mengecil. Bahkan dirinya sendiri mungkin tidak dapat menahan serangan gabungan dari dua ibel keluarga yang dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka Guling Zeng dapat menangkisnya dengan mudah. Jurus ini tidak boleh diremehkan. Serangan dua ibel yang langsung memecah keheningan. Melihat kedua pria itu masih terus menyerbu ke arahnya, Guling Zeng mencibir dan terus mengacungkan tangannya ke udara. Tiba-tiba, kolom magma menyembur keluar dari magma di bawah dan menghantam tempat mereka berdua berada. Mulailah. Ketika Zhou Qing melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, lalu dia bergerak dan bergegas keluar dalam sekejap, lalu berteriak. Mendengar hal itu, banyak orang di sekitar yang awalnya ragu-ragu, mengerutkan kening sejenak, lalu bergerak dan bergegas keluar satu demi satu dalam sekejap. Ayo kita serang juga. Hati-hati, dan tinggalkan beberapa orang untuk menjaga Guanting. Du Fei mengerutkan kening, menatap pemandangan itu, dan berkata lembut, lagi pula, kau tidak harus menggunakan kekuatan penuhmu saat menyerang. Berpura-pura saja, aku selalu merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Benarkah Guanyan cukup mempercayai Du Fei saat ini? Ia mengangguk pelan, melambaikan tangan, lalu mengirim beberapa orang di belakangnya untuk melindungi Guanting. Saat berikutnya,
Di bawah pimpinan Du Fei dan Guan Yan, para pengurus rumah tangga yang kuat itu bergegas keluar. Orang-orang kuat dari semua sisi segera menghindar, dan kemudian serangan dahsyat terus membombardir tempat Guling berada. Du Fei juga tidak lambat, tetapi saat ini ia tidak menggunakan kekuatan seni bela diri. Sebaliknya, ia terus mengayunkan tangannya, dan serangan yang terdiri dari kekuatan mental yang kuat terus membombardir tempat roh kuno itu berada. Ledakan. Namun, menghadapi pengepungan orang-orang kuat ini, Guling Zeng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia justru melambaikan lengan bajunya, dan kolom magma di bawahnya terus menyembur keluar, menangkis semua serangan orang-orang kuat ini. Kekuatan yang mengerikan. Adegan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Reputasi seorang master seni bela diri tingkat rendah tingkat 4 memang pantas. Begitu banyak orang mengepungnya, tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Bum bum bum. Tepat setelah Du Fei dan kelompoknya beraksi, langit di atas kawah menjadi semakin kacau. Sosok-sosok terus berkelebat, lalu serangan itu menyapu ke arah roh kuno itu bagaikan badai. Karena ada begitu banyak orang, bahkan Guling Zeng, dengan kekuatannya, secara bertahap mulai kehilangan kemampuan untuk memblokir semua serangan. Du Fei dan orang-orang kuat lainnya juga melihat peluang, sehingga banyak serangan kuat jatuh pada Guling Zeng. Namun, terlepas dari serangan-serangan ganas yang dilancarkan, Guling Zeng tetap tak gentar. Setelah beberapa kali diserang, ia menyerah untuk menangkis semua serangan dan malah meningkatkan kekuatan setiap serangan kolom lava. Dalam situasi ini, bahkan seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 5 pun akan mudah hancur oleh pertahanan kolom lava yang hancur, jatuh terkapar tak berdaya. Gudong. Seiring pertarungan semakin sengit, sesekali sosok-sosok jatuh dari udara ke lava di bawahnya. Pada akhirnya, lava tak lagi mampu menelan semua mayat yang jatuh, menyisakan banyak mayat terbakar yang mengapung di permukaan lava, sebuah pemandangan yang aneh. Hanya dengan menyaksikan adegan ini saja, kita sudah bisa melihat betapa dahsyatnya pertarungan tersebut. Desir. Du Fei melangkah beberapa kali di udara, menghindari dua pilar lava yang saling terkait, tetapi tanpa sadar ia mundur. Kemudian, tatapannya berkilat dan tertuju pada Guling Zeng di bawah, yang menghadapi pengepungan ratusan orang kuat tetapi sama sekali tidak dirugikan. Kekuatan Guling Zeng memang luar biasa dahsyat, tetapi Du Fei melihat bahwa ia juga agak kelelahan akibat pertarungan kelompok ini. Selama pertarungan kelompok ini terus berlanjut, Guling Zeng pada akhirnya akan runtuh dan dikalahkan atau bahkan dibasmi. Namun, intinya adalah selama Guling Zeng dikalahkan, aliansi yang sangat rapuh saat ini kemungkinan besar akan runtuh dalam sekejap. Pada saat itu, mereka yang awalnya berjuang berdampingan kemungkinan besar akan saling bertarung. Du Fei menyapu pandangannya ke sekeliling, dan sesaat kemudian ia sedikit mengernyit. Leng Wuming, yang sejak awal sangat pendiam, telah menghilang saat ini. Adegan ini membuat Du Fei merenung sejenak, tetapi tatapannya segera tertuju pada telur raksasa berwarna-warni yang masih merentangkan sayapnya. Apapun yang ingin dilakukan Leng Wuming, targetnya pastilah telur raksasa berwarna-warni itu. Namun, benda itu tidak mudah didapatkan. Du Fei mencibir dalam hati, tetapi tidak melakukan apapun. Bahkan dia samar-samar merasakan bahaya dari telur raksasa berwarna-warni itu. Du Fei mengerti bahwa perasaan ini berasal dari darah Phoenix surgawi di tubuhnya, dan orang lain mungkin tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dalam situasi seperti ini, Du Fei tidak tertarik menjadi orang pertama yang merebut telur raksasa warna-warni. Karena orang itu sangat tertarik, biarkan saja dia merebut sebanyak yang dia mau. Lagi pula, targetnya sangat besar, dan orang pertama yang menemukan telur raksasa warna-warni itu tidak akan bisa merebutnya dan mendapatkan Phoenix langit kuno. Dor, dor, dor. Puluhan serangan dahsyat jatuh dari langit dan hampir bersamaan mendarat di tubuh Guling Zeng. Meskipun Guling Zeng sangat kuat, ia tak kuasa menahan gemetar, dan darah tampak mengalir dari sudut mulutnya. Orang menyebalkan. Namun, menghadapi pengepungan orang-orang kuat seperti itu, Guling Zeng juga cukup menakutkan. Saat terkena, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan cepat menunjuk. Kali ini, puluhan jari Phoenix langit berwarna-warni melesat keluar dalam sekejap, lalu mengejutkan lebih dari selusin orang kuat hingga muntah darah dan mundur. Kekuatan Guling Zeng memang luar biasa, tetapi Du Fei menyadari bahwa Guling Zeng tampaknya hanya mampu menggunakan jari agung Phoenix surgawi dan belum benar-benar menguasai sutra abadi Phoenix surgawi. Meski begitu, Du Fei pasti akan kesulitan mengalahkannya. Namun, di bawah tekanan dari begitu banyak individu kuat saat ini, bahkan kekuatan Guling Zeng yang luar biasa pun mulai menunjukkan tanda-tanda melemah.
Melihat serangan Guling Zeng yang tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya, semua orang semakin bersemangat. Kali ini, masing-masing dari mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dalam sekejap, pemandangan di tempat kejadian menjadi semakin indah. Engah, menghadapi serangan dahsyat ini, Guling nyaris tak mampu menahan beberapa serangan sebelum dihantam beberapa serangan lagi, membuatnya muncrat darah. Ia pun segera mundur dan langsung menghantam lava di bawahnya. Adegan seperti itu langsung membuat wajah Guling Zeng sangat jelek. Setelah itu, ia menatap semua orang dengan penuh kebencian, lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan ia langsung mengebor ke dalam kawah. Akhirnya mundur. Di udara, banyak pria kuat menatap Guling Zeng yang telah kalah dan mundur, dan ada kilatan aneh di mata mereka masing-masing. Jika begitu banyak orang di lapangan tidak bergabung hari ini, hampir mustahil untuk melawan Guling Zeng. Ada yang tidak beres. Guan Yan datang ke Du Fei, mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Tentu saja tidak, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan banyak orang, jadi tentu saja dia harus duduk di gunung dan menonton pertarungan. Banyak orang tahu kebenaran ini, tapi, kata Du Fei dengan tenang. Bahkan jika dia berada dalam situasi seperti itu, dia pasti akan membuat pilihan yang sama. Karena itu, tidak ada yang salah dengan pilihan Guling Zeng. Jelas, Guling Zeng juga sangat yakin bahwa jika ia terus bergulat, cepat atau lambat ia akan kalah. Namun, jika ia mundur, aliansi yang sangat rapuh itu akan langsung runtuh. Sekarang ia hanya perlu menunggu sampai orang-orang yang hadir selesai bertarung memperebutkan kubah warna-warni itu sebelum muncul. Banyak orang bisa memahami prinsip ini, tapi, seperti yang kau katakan, burung Phoenix langit kuno ini bisa membuat orang mencapai langit dalam satu langkah, jadi kekuatannya benar-benar tak terhentikan. Du Fei mendesah, pandangannya perlahan bergerak di udara, dan di bawah tatapannya, banyak pria kuat yang awalnya berteman dengannya kini menatap orang-orang di sekitar mereka dengan mata berbinar, sementara dia dengan hati-hati mundur ke samping. Berdengung. Pada saat kritis ini, telur raksasa berwarna-warni itu kembali merentangkan sayap cahayanya, dan dalam sekejap, aliran energi misterius terus mengalir ke dalam tubuhnya. Desir, mata semua orang tertuju pada telur raksasa berwarna-warni itu lagi, dan saat berikutnya, puluhan sosok tidak dapat menahan tekanan dan bergegas menuju telur raksasa berwarna-warni itu dalam sekejap. Ledakan. Namun, tepat saat mereka bergegas keluar, puluhan serangan dilancarkan dalam sekejap, langsung mengenai orang-orang ini. Dalam sekejap, banyak orang terhempas langsung ke magma dan menjerit kesakitan. Hubungan yang seharusnya terjalin di udara langsung hancur saat itu juga. Dalam sekejap, mata semua orang memerah, dan banyak orang bergegas menuju kubah berwarna-warni itu. Ayo kita lakukan juga, tapi jangan terlalu putus asa, berpura-pura saja. Du Fei melihat pemandangan ini, matanya berkilat, dan dia berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, Guan Yan sedikit bingung, tetapi tetap mengangguk. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sekelompok orang itu bergerak maju dengan hati-hati. Dor, dor, dor. Saat itu, suasana benar-benar kacau. Mata semua orang di semua sisi memerah. Selama mereka bukan orang-orang mereka sendiri, mereka akan menyerang mereka dengan ganas ketika melihat mereka. Mereka tampak jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Adegan ini membuat Du Fei mengerutkan kening lebih dalam. Jika dia menghabiskan terlalu banyak energi dalam situasi ini, ketika Guling Zeng muncul lagi, bagaimana dia bisa melawannya? Dengan pemikiran ini, Du Fei membawa Guan Yan dan kelompoknya pada jalan memutar, tampaknya mendekati kubah berwarna-warni, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertempuran dengan pasukan lain. Namun, meskipun ide Du Fei sangat bagus, ketika dia sudah setengah jalan, tiba-tiba, dua serangan yang sangat mengerikan meledak dari kanan. Pola spiritual reinkarnasi, putar. Pikiran Du Fei bergerak, dan pusaran hitam putih langsung muncul di sisi kanan tubuhnya, seketika meredam serangan itu. Kemudian ia menoleh dan melihat dua sosok dengan senyum di wajah mereka. Dua ibel dari keluarga Yang. Melihat kedua orang ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Kedua orang ini sama-sama memiliki kekuatan puncak tingkat 5. Jika mereka bergabung, mereka akan sangat merepotkan. Sungguh merepotkan bertemu dua orang yang menghalangi jalan ini. Kau benar-benar punya kemampuan. Kedua ibel yang itu melihat Du Fei dengan mudah menangkis serangan mereka, dan tatapan mereka sedikit berubah, tetapi mereka menyeringai dan melanjutkan dengan ringan, tapi kalau kau ingin mempertahankan kekuatanmu, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Lebih baik bertarung dengan kami, dua bersaudara. Aku akan mengurus kedua orang ini, kalian lindungi musuh untukku. Menatap kedua ibel keluarga yang dengan wajah muram,
Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya. Awalnya, ia tidak ingin mendekati telur raksasa berwarna-warni itu, juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak tenaga. Namun, menghindar seperti ini terus-menerus bukanlah solusi. Karena ada yang ingin bertarung dengannya, itu yang terbaik. Begitu dia selesai berbicara, pikiran Du Fei bergerak, dan dalam sekejap dia melihat batu giok ungu melayang di langit, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bersiul menuju tempat di mana dua ibel keluarga yang berada. Tepat waktu, ekspresi kedua ibel yang berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Du Fei bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga memiliki senjata alkimia yang begitu hebat. Namun, mereka berdua adalah tokoh terkenal di wilayah utara alam tertutup. Pada saat itu, mereka berdua melancarkan serangan dahsyat dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, serangan dahsyat itu mengenai lempengan giok ungu. Ledakan, hembusan energi dahsyat itu menyapu hampir seketika, tetapi pada saat tubuhnya mundur dengan dahsyat, Du Fei mengepalkan telapak tangannya dengan dahsyat, dan dalam sekejap, kepingan giok ungu yang berserakan sekali lagi terus-menerus meledak ke arah tempat di mana dua ibel keluarga yang berada. Kau mencari kematian. Ketika kedua setan yang itu melihat Du Fei tidak mundur melainkan maju di bawah pengepungan mereka, senyum ganas muncul di wajah mereka, dan kemudian saat mereka mengayunkan tangan mereka, serangan di tangan mereka menjadi lebih ganas. Ledakan. Dalam sekejap, serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras lagi, dan karena Du Fei memiliki sebagian kekuatan pil guntur langit teratai yang tersembunyi di dalam slip giok ungu kali ini, sensasi mati rasa terkirim kedua ibel keluarga yang dalam sekejap, menyebabkan keduanya gemetar dan mundur dengan cepat ke belakang. Orang yang merepotkan. Namun, setelah mundur, kedua ibel yang itu tidak melanjutkan serangan mereka, melainkan menatap Du Fei dengan kilatan aneh di mata mereka. Jelas, mereka kini yakin bahwa Du Fei jelas bukan lawan yang mudah. Langkah Du Fei justru berhasil memukul mundur dua ibel keluarga yang, membuat banyak orang di sekitarnya sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun Du Fei dan dua ibel keluarga yang belum menentukan pemenangnya, kedua ibel keluarga yang tersebut berada di puncak alam bela diri tingkat 5. Bahkan setelah bergabung, mereka tidak mampu mengalahkan Du Fei untuk sementara waktu. Sepertinya pembantu yang diundang pengurus rumah tangga ini entah dari mana, benar-benar merepotkan. Anak yang merepotkan. Tak jauh dari situ, Zhou Qing juga melihat pemandangan ini, dan matanya sedikit meredup. Namun, ia tidak melakukan apapun untuk melawan Du Fei saat ini. Sebaliknya, ia mencibir, berbalik, dan menerkam telur raksasa berwarna-warni itu bagai kilat. Sua. Namun, tepat saat sosok Zhou Qing melesat, cahaya bulan yang redup tiba-tiba bersinar, menyebabkan wajah Zhou Qing berubah, dan sosoknya membeku di tempat. Ia kemudian mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram, dan kemudian melihat bahwa pada saat ini, Lu Jiang dari Sekte Niue sedang menatapnya dengan senyum tipis. Karena saudara Lu tertarik dengan ini, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Setelah raut wajahnya berubah sejenak, Zhou Qing tiba-tiba tertawa. Kemudian, ia melihat Lu Jiang memusatkan tangannya, dan tombak yang dipadatkan oleh energi sejati langsung muncul di ujung jarinya. Kemudian, dengan satu gerakan pergelangan tangannya, ia melihat serangan tanpa akhir langsung menyapu ke arahmu, Lu Jiang. Ledakan. Dengan kekuatan terkuat dari keempat pihak beraksi, situasi di kawah, yang sudah kacau balau, menjadi semakin kacau. Akhirnya, hampir semua orang bisa ikut serta dalam keributan itu. Haha, dasar orang bodoh. Karena kalian semua sangat ingin bertarung, teruslah berjuang. Sedangkan untuk Phoenix Langit kuno ini, aku akan membantu kalian merebutnya. Namun, tepat setelah situasi yang begitu kacau, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari udara di atas kawah, lalu sesosok berpakaian hitam muncul di tepi kubah berwarna-warni, menatap yang lain dengan tatapan mengejek. Orang ini tak lain adalah Leng Wuming. Siapa itu? Kapan orang ini pergi ke sana? Orang menyebalkan. Di udara, semua orang menyaksikan pemandangan ini. Serangan yang awalnya siap dilancarkan tiba-tiba terhenti saat itu juga, lalu semua orang menatap pemandangan ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas, tak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, seseorang bisa menembus rintangan yang begitu banyak orang dan muncul di tempat itu. Setelah menyeringai pada orang-orang di belakangnya, Leng Wuming berbalik dan meraih telur raksasa berwarna-warni itu dengan satu telapak tangan. Desir, hampir pada saat ini, semua orang tanpa sadar bergegas ke arah itu. Jelas, tak seorang pun berniat untuk terus bertarung saat ini, melainkan berpikir untuk meraih telur raksasa berwarna-warni itu terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, Lu Jiang dan Zhou Qing yang tengah bertarung,
serta dua ibel keluarga yang berdiri agak jauh, sempat ragu sejenak, lalu dalam sekejap menyerbu. Ayo mundur. Namun, tepat ketika Guan Yan dan yang lainnya hendak menerkam, pupil mata Du Fei tiba-tiba mengecil, dan rasa bahaya di hatinya semakin kuat. Hampir tanpa sadar, ia melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak dengan tegas. Guan Yan dan yang lainnya yang awalnya siap untuk bergegas keluar tercengang ketika melihat Du Fei mundur. Namun, Guan Yan jelas sangat mempercayai Du Fei saat ini. Mendengar kata-katanya, ia melambaikan tangannya dengan keras, dan seketika semua pengurus rumah tangga mundur. Sua, hampir pada saat Du Fei mundur, Leng Wuming menekan ke bawah dengan telapak tangan sambil menyeringai, dan kemudian telapak tangan kanannya tiba-tiba menekan telur raksasa berwarna-warni itu. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari telur raksasa berwarna-warni itu, lalu terdengar jeritan melengking. Kemudian semua orang melihat lengan kanan Leng Wuming yang sedang menekan telur raksasa berwarna-warni itu hangus sedikit demi sedikit. Perubahan mendadak ini membuat wajah Leng Wuming berubah drastis. Ia mundur dengan panik hampir seketika, tetapi sekuat apapun ia berjuang, ia tak bisa melepaskan diri. Yang paling membuatnya takut adalah saat ini, kekuatan mental di tubuhnya mengalir deras di sepanjang lengannya, menuju telur raksasa berwarna-warni itu. Orang menyebalkan. Tatapan mata Leng Wuming berubah dingin, lalu dia melihat bahwa dalam sekejap mata, kekuatan mentalnya yang dahsyat benar-benar memotong lengan kanannya di bahu, lalu di tengah cipratan darah, dia mundur dengan panik sambil memperlihatkan ekspresi malu di wajahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Namun, semua orang tanpa sadar berhenti di tempat. Kakak senior, ketika Zhou Qing melihat Leng Wuming mundur dengan panik, ia melambaikan tangannya dan orang-orang dari keluarga Zhou langsung mengepungnya. Melihat wajah Leng Wuming yang sangat pucat saat ini, mata banyak orang berkedut hebat. Hati-hati, ada yang salah dengan benda orang pembawa sial ini. Kata Leng Wuming dengan ekspresi muram setelah ia menghentikan pendarahan dari lengannya yang patah dengan wajah pucat. Cedera fisiknya memang bukan masalah besar, tetapi kehilangan kekuatan mentalnya barusan membuat Leng Wuming sangat tertekan. Setelah kehilangan kekuatan mentalnya, ia tidak tahu berapa tahun lagi ia harus berlatih keras jika ingin terus maju. Saat ini, Du Fei dan rombongannya telah mundur ke tepi cekungan. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Guan Yan dan rombongannya tampak agak muram. Jelas, tak seorang pun menyangka bahwa telur raksasa berwarna-warni ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Jangan anggap remeh, semuanya tidak akan berakhir semudah itu. Du Fei menghela napas lega. Ia mendapati rasa bahaya di hatinya semakin nyata. Jelas, sesuatu akan terjadi. Hampir tanpa sadar, pandangan Du Fei tiba-tiba jatuh pada telur raksasa berwarna-warni itu, tetapi kemudian, sudut matanya tiba-tiba berkedut, karena ia menemukan retakan telah muncul di permukaan telur raksasa berwarna-warni itu, dan cahaya warna-warni bersinar di retakan tersebut. Dan gelombang yang sangat mengerikan perlahan menyebar pada saat ini. Kemunculan fluktuasi ini membuat semua orang kuat di lapangan menyadarinya, dan kemudian mata semua orang langsung tertuju pada telur raksasa berwarna-warni itu, dan kemudian, wajah banyak orang menjadi sangat jelek. Orang pembawa sial, Phoenix kuno benar-benar bangun jam segini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Guan Yan berubah, dan ia langsung menjadi sangat jelek. Meskipun Guan Yan tidak tahu kekuatan Phoenix langit kuno ini, aura yang merasukinya saat ini membuatnya tahu bahwa jika Phoenix langit kuno ini muncul, hanya sedikit orang di lapangan yang akan bisa lolos. Berdasarkan informasi yang diterima Guan Yan, Phoenix langit kuno yang saat ini berada di tahap nirvana seharusnya tidak mampu melawan. Namun, tampaknya Phoenix langit kuno telah melewati tahap nirvana, dan ketika ia terbangun, nasib orang-orang di lapangan ini pasti sudah bisa dibayangkan. Semuanya, hati-hati. Du Fei memaksakan diri untuk menahan rasa gelisah di hatinya dan berkata perlahan, jika situasinya tidak membaik nanti, segera pergi. Phoenix langit kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Guan Yan dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi setelah beberapa saat mereka hanya bisa mengangguk dengan ekspresi getir di wajah mereka. Meskipun mereka membayar mahal untuk Phoenix langit kuno, jika Phoenix langit kuno benar-benar terbangun, apalagi orang-orang di sini, bahkan jika kepala keluarga Guan hadir, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tak jauh dari sana, semua orang kuat, termasuk Zhou Qing dan yang lainnya, menatap telur raksasa berwarna-warni di depan mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jelas, semua orang sedang menunggu untuk melihat bagaimana keadaan selanjutnya. 960.